Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Dimas Suharto dan Mas Muhammad Umam Syafi'i sebagai narasumber dalam kegiatan sharing session beasiswa LPDP bersama astronom amatir di Indonesia. Jadi kami dari Vokalis Jatim mengadakan kegiatan ini untuk sharing beasiswa LPDP, di mana alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kayak gitu. Eh, saya mewakili dari teman-teman Vokalis Jatim mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan narasumber juga kehadiran dari peserta beasiswa LPDP ini, sosialisasi besok LPDP. Jadi sebenarnya yang daftar itu mungkin lebih dari ini ya. Mungkin teman-teman belum hadir. Jadi sambil kita menunggu teman-teman yang hadir, nanti juga akan dibagikan recordnya. Jadi boleh kita mulai dulu kegiatan kita hari ini. Juga ada salam dari pembina Vokalis Jatim, terutama Pak Yuda, juga ada penasehat dari Vokalis Jatim, ada Caib dan Mas Hamam, gitu. Mewakili Mas Humam yang mungkin ada kegiatan, Mas Humam Akbarul Umam ya, jadi ada kebetulan ada kegiatan di Jember yang bersamaan dengan kegiatan ini, maka beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita, kayak gitu. Jadi semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Semoga juga nanti sharing kita bersama ini bermanfaat buat kita semua. Gitu, amin. Baiklah, kita mulai kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah datang Mas Muhammad Zakiul Amin dan Mas Ahmad Ihsan Alwi. Gitu. Saya izin share screen. Jadi kegiatan kita eh, cukup, nggak apa-apa, nggak usah formal gitu. Jadi cukup sharing session yang santai saja. Sudah muncul ya. Ya, bentar. Dari awal ya. Oke, jadi kegiatan kita bertepatan pada hari Sabtu 13 Januari 2024 dengan tema sharing session beasiswa LPDP bersama Wuri LPDP sekaligus astronom amatir Indonesia. Next. Bentar. Ya, bersama saya Rahmatul Umaroh sebagai award di LPDP Jalur Afirmasi Prasejahtera tahun 2021, tujuan kampus dalam negeri, sekarang berkuliah di UGM Yogyakarta, dan kebetulan diamanai menjadi Ketua Umum Forum Komunikasi Astronom Amati Lintas Jawa Timur periode 2023 sampai 2026 bersama dengan rekan saya Mas Dimas Suharto. Beliau merupakan anggota LPDP jalur reguler tahun 2022, tujuan dalam negeri, dan sekarang berkuliah di Universitas Negeri 11 Maret di Solo, dan beliau merupakan Ketua Astronom Amatir Makassar tahun 2016 sampai 2018. Kemudian bersama dengan Mas Muhammad Umam Syafi'i, beliau merupakan awardee LPDP jalur reguler tahun 2023 tujuan luar negeri, dan dahulu beliau merupakan anggota UKM ITS Astronomy Club tahun 2019 sampai 2020. Selamat datang Mas Dimas sama Mas Umam. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Selanjutnya, eh, jadi apa sih program beasiswa LPDP itu? Jadi program beasiswa LPDP itu LPDP singkatan singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional yang dikelola melalui mekanisme pengelolaan dana abadi dari suatu badan layanan umum.
Jadi LPDP ini untuk membiayai putra-putri bangsa Indonesia yang terbaik untuk melanjutkan studi magister ataupun doktor di perguruan tinggi terbaik di dunia, di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi selengkapnya ada di link tersebut. Nah, kemarin itu tanggal berapa ya? Mungkin sekitar seminggu lalu ada muncul di websitenya LPDP bahwa besok LPDP itu sudah buka mulai tanggal 11 sampai tanggal 12 Februari untuk tahap satu. Kemudian ada seleksi administrasi, kemudian pengumuman hasilnya, ada masa sanggah, kemudian pemrosesan sanggah, ada pengumuman, seleksi batas skolastik, kemudian ada pengumuman hasil skolastik, seleksi substansi, dan pengumuman hasil seleksi substansi, kemudian ada mulai perkuliahan paling cepat. Selanjutnya ada beasiswa prioritas LPDP. Nah, karena yang paling dekat ini di bulan Januari, maka prioritas beasiswa LPDP itu di tahap satu ya, teman-teman. Tanggal ini, dari tanggal 11 sampai tanggal 12 Februari. Jadi kita bisa mempersiapkan sejak saat ini. Di samping itu, teman-teman juga bisa mengikuti berbagai seminar sambil menyiapkan. Jadi dari seminarnya yang diselenggarakan oleh LPDB itu sendiri, bisa juga mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh beberapa kakak-kakak kakak-kakak Awardi yang biasanya mengadakan sosialisasi beasiswa LPDP kayak gitu. Jadi informasi ini didapatkan dari websitenya lpdpkemenku.go.id. Nah, ada apa saja sih beasiswa LPDP itu yang dibuka tahun 2024? Jadi hampir sama di tahun sebelumnya, bahwa beasiswa LPDP itu dibagi ke tiga kelompok, yaitu ada program umum, terdiri dari beasiswa reguler, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, beasiswa parsial, kemudian ada beasiswa targeted, terdiri dari beasiswa PNS, TNI, Polri, kemudian ada beasiswa kewirausahaan, kemudian ada beasiswa pendidikan kadar ulama, selanjutnya beasiswa dokter spesialis dan subspesialis, dan ada program afirmasi yaitu beasiswa penyandang disabilitas, beasiswa putra putri Papua, selanjutnya ada beasiswa daerah afirmasi dan beasiswa prasejahtera. Nah, eh, dari kami bertiga, saya, Mas Dimas, dan Mas Humam akan sharing mengenai beasiswa yang kami dapatkan. Saya mewakili beasiswa afirmasi prasejahtera, yang dimana informasi itu didapatkan dari website kemenku.go.id dengan mempelajari kebijakan umum dan mengunduh unduhan beasiswa afirmasi 2024 seperti itu. Nah, apa itu beasiswa prasejahtera? Jadi beasiswa prasejahtera itu diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dari keluarga prasejahtera atau miskin untuk melanjutkan studi jenjang pendidikan magister yang terdaftar dan aktif sebagai penerima program Keluarga Harapan atau penerima bantuan panganan tunai atau penerima bantuan iuran di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kementerian Sosial. Itu. Jadi Beasiswa Prasejahtera ini memiliki kriteria khusus seperti itu. Jadi dulu saya eh, mas apa ngeplay beasiswanya melalui jalur beasiswa afirmasi prasejahtera. Nah, eh, apa saja persyaratan khusus dari beasiswa afirmasi prasejahtera? Itu saya rangkum ada 7, bahwa kita harus dari keluarga yang penerima PKH, BPNT, atau PBI yang saya sebutkan yang di awal tadi. Kemudian kita itu satu-satunya eh, anggota keluarga yang lulusan yang mendapatkan gelar S1 dan akan melanjutkan ke S2 kayak gitu. Oh, nggak Jadi iso ini berarti. itu harus ada surat keterangan tersendiri dengan materai. Oh ya, yang nomor satu ini juga harus ada datanya di dinas sosial.
Kemudian yang nomor tiga itu tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI maupun Polri. Kemudian batas usianya 42 tahun saat mendaftar besok LPDP. Selanjutnya IPK minimal itu 3 dari 4 ataupun yang setara. Kemudian sudah punya dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris, bisa menggunakan ini TOEFL ataupun IELTS seperti itu dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian yang ketujuh itu melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Jadi eh, dari saya, karena saya waktu itu 2021 apply-nya itu kebijakannya belum yang seperti ini. Jadi belum yang harus dari keluarga yang penerima PKH. Jadi kebetulan waktu saya 2021 itu apply-nya kalau pas prasejahtera cukup mencantumkan surat keterangan bahwa penerima beasiswa bidik misi waktu S1 seperti itu. Jadi bisa saja setiap tahun itu berubah-ubah persyaratan khususnya gitu. Nah, kemudian yang nomor dua itu sama, jadi harus satu-satunya yang mendapatkan gelar S1 di keluarga dan akan melanjutkan pendidikan ke gelar magister. Selanjutnya yang nomor empat itu waktu saya 2021, karena kebijakannya masih kebijakan yang lama, pendaftaran LPDP itu dibatasi 35 tahun, kayak gitu. Jadi waktu mendaftar dibatasi umur 35. Sekarang sudah berubah menjadi 42 tahun. Jadi bertambah. Kemudian IPK minimal 3. Seingat saya 3,5. Seingat saya 3,5 ya, tapi sekarang udah ganti jadi 3. Jadi waktu itu saya 3,5 minimalnya. Kemudian skor TOEFL-nya yang berbeda dengan reguler itu TOEFL yang ITP itu minimal 400, tapi teman-teman yang reguler 500 atau 550 seperti itu. Jadi lebih tinggi yang teman-teman reguler. Begitu pula dengan yang TOEFL ITP untuk tujuan luar negeri maupun IELTS untuk tujuan luar negeri seperti itu. Jadi lebih tinggi teman-teman yang reguler. Kemudian yang ketujuh itu melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat. Saya waktu itu eh, melampirkan surat dari tokoh masyarakatnya di instansi tempat saya bekerja seperti itu. Jadi boleh instansi tempat bekerja, boleh dari Pak RT ataupun Pak RW. Jadi orang-orang yang bisa merekomendasikan kita untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mendukung kita dan sepenuhnya percaya pada kita bahwa kita memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi seperti itu. Nah, mungkin hal ini yang perlu digarisbawahi ya, dokumen yang harus diisi atau diunggah pada aplikasi pendaftaran beasiswa prasejahtera itu apa saja kayak gitu. Jadi ada dua hal yang disiapkan. Jadi ada yang mengisi online ataupun diunggah. Jadi ada beberapa dokumen yang memang harus dikumpulkan, kemudian di-scan, kemudian di-upload. Ada juga yang harus dilengkapi dulu di akun beasiswa LPDP-nya, kayak gitu. Meliputi sebagai berikut. Dari biodata diri sampai surat pernyataan bermaterai. Semuanya ada di nanti bisa diklik ini boleh di-share ke teman-teman kayak gitu. Jadi semuanya boleh dicicil dari sekarang apa saja dokumen yang harus diisi dan diunggah melalui aplikasi pendaftaran siswa prasejahtera kayak gitu. Nah, selanjutnya tentang beasiswa umum yang tadi Mas Dimas penerima beasiswa umum yang reguler dalam negeri, mungkin boleh dilanjutkan oleh Mas Dimas. Oke, baik Mbak Rahmatul Umaroh. Ini suara saya terdengar dengan jelas. Iya, terdengar. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya tidak jauh beda ya
persyaratan-persyaratan untuk LPDP itu mau yang afirmasi, mau yang umum, itu enggak jauh beda. Tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Rahmatul Umaroh, ada beberapa list yang harus dibuat itu kan. Nah, kalau untuk afirmasi mungkin agak banyak, tapi kalau untuk beasiswa umum dia lebih sedikit. Jadi ada beberapa berkas yang tidak dibutuhkan. Salah satunya itu yang data apa tadi, Mbak, yang harus dari data Kementerian Sosial itu ya. Nah, Iya, itu betul. untuk yang reguler dia tidak butuh yang seperti itu. Tapi secara umum yang lainnya sama. Nah, jadi di sini yang ingin saya tampilkan hanya yang umum-umum saja dulu lah. Jadi reguler dalam negeri untuk S2 dan S3. Jadi kalau yang S3 saya kasih highlight kuning gitulah. Selebihnya itu sama. Jadi kalau untuk umur nih, misalkan untuk S2 maksimal 35 tahun di tahun tersebut. Jadi misalkan ada yang lahir tahun 2000, artinya di tahun 2024 ini, misalkan dia lahir 2 Januari tahun 2000, artinya di tahun 2024 ini dia sekarang terhitung berumur 24 tahun. Tapi kalau ada yang lahir tanggal 31 Desember 99 kemarin, tahun ini tuh dia sudah terhitung 25 dan itu nggak bisa lagi. Apa maksudnya kalau misalkan udah sampai ke hitungan 35 berarti dia udah nggak bisa masuk lagi seperti itu. Jadi hitungannya dia sampai tanggal 31 Desember. Jadi kita dianggap bahwa semua umur kita itu harus sama selesai di 31 Desember. Seperti itu hitungannya mereka. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin lahirnya di awal-awal tahun gitu kan, kayak di Maret atau April, sudah lewat ulang tahunnya, misalkan 35 tahun 4 bulan, nah itu enggak ada masalah. Selama belum lewat tahunnya. Seperti itu cara perhitungannya. Sedangkan untuk S2 dia maksimalnya 40 tahun kalau untuk yang reguler dalam negeri. IPK-nya sama, kok di sini masih 3,23, seharusnya 3,25. Sorry ada salah teknis tadi. Jadi IPK-nya untuk yang mau masuk magister itu minimal 3, sedangkan untuk yang mau masuk ke doktoral itu minimal 3,25 IPK untuk S2-nya. Selanjutnya untuk kemampuan bahasa Inggris, kalau masih dalam negeri, untuk magister itu 500, sedangkan untuk doktoral itu 530. Kalau pakai TOEFL ITP. Kalau pakai TOEFL IBT, nanti yang dalam negeri itu 61, kalau keluar negerinya, kalau S2-nya itu 61, untuk S3-nya 70. Tapi kalau mau ikut pakai tes IELTS, mau masuk magister ataupun doktoral, sama-sama di 6 nilai untuk itunya. Selanjutnya persyaratan umum yang lain itu LOA. Banyak yang tanya, Kak, itu LOA-nya gimana? Apakah harus ada LOA dulu atau belum? Atau bagaimana? Jadi, saya habis baca-baca buku panduan yang baru, sekarang malah lebih fleksibel begitu. Jadi walaupun kita tidak memiliki kampus tujuan yang ingin kita masuki, ternyata tidak ada di daftarnya LPDP, tapi ketika kita sudah punya LOA-nya dan kampus itu termasuk kampus unggulan, itu kita tetap bisa masuk ternyata, walaupun tidak ada di daftarnya LPDP. Jadi mungkin ada banyak perubahan-perubahan yang menurut saya cukup signifikan di tahun ini. Boleh next, Mbak? Oke. Nah, di sini ada yang paling sering banyak yang salah nih. Apakah boleh menggunakan TOEFL ITP prediction? Nah, ini banyak sekali yang tanya, apakah bisa pakai yang prediction, Kak? Bisa yang pakai prediction. Jadi, haram hukumnya menggunakan ini kalau mau di-upload atau mau nge-play LPDP. Itu haram. Itu nggak boleh. Udah pasti nggak masuk. Jadi memang harus uh, Maaf Mas, sepertinya terputus barusan oh iya, sampai suaranya mana Mas. tadi? Dari LPDP itu tidak boleh pakai TOEFL prediction kayak gitu, jadi lebih baik yang Iya. resmi.
Oke, boleh Mbak langsung naik saja kalau gitu. Intinya poinnya dapat. Haram lah pakai, kalau yang pakai prediction itu nggak usah tanya-tanya lagi. Nah, untuk yang asli atau yang bisa di-approve itu seperti ini bentuk sertifikatnya. Kak, kalau misalkan saya sudah ikut tes nih, tapi saya nggak dapat sertifikat seperti ini, apakah saya masih bisa nge-apply? Oh, kalau tidak dapat sertifikat seperti ini, artinya nilai TOEFL Anda di bawah 460. Karena untuk mendapatkan sertifikat seperti ini itu minimal 460 baru bisa dapat. Terus mungkin ada juga yang bertanya, Kak, kemarin saya ikut tapi warna bordernya itu enggak putih. Warna bordernya itu dia coklat gitu. Artinya secara umum nilai skor TOEFL-nya itu masih B2. Masih B2. Jadi memang yang bordernya ini, yang kayak bingkai itu ada 3 warna. Ada yang bronze, yang warna coklat, ada yang silver ini yang untuk B1, sedang ada juga yang warna kuning, kayak emas begitu. Itu untuk tingkatan C1. Jadi kalau nilainya sudah di atas 627 nilai TOEFL-nya, maka bingkainya itu warnanya kuning, keemasan gitulah. Tapi kalau nilainya itu di bawah 542, dia pasti warnanya coklat. Kalau misalkan nilai TOEFL kita tidak sampai 460, nggak bakal dapat yang kayak gininya. Jadi itu hal-hal yang mungkin harus diperjelas ya, karena banyak teman-teman kemarin yang bertanya hal-hal yang seperti itu. Ada lagi yang bertanya, kalau misalkan mau tes TOEFL, ada nggak tempat rekomendasi? Nah, di sini ada website di bagian bawah, saya simpan. Itu website untuk Bappenas. Jadi itu adalah lembaga penyedia tes TOEFL dan TPA dari Bappenas. Jadi bukan saya punya, jadi ini bukan promosi atau apa, cuman untuk mempermudah teman-teman. Karena di situ TOEFL-nya bisa secara online. Jadi tes TOEFL-nya bisa online, tes TPA-nya bisa online. Jadi kita tinggal pilih nih mau yang jadwal mana. Dan itu Bappenas yang punya. Lembaga negara, salah satu lembaga negara kita. Boleh next, Mbak? Nah, ini yang bikin saya agak apa ya, agak menyesal terlalu cepat ambil LPDP kayaknya. Ini programnya kayaknya dari tahun lalu sudah ada. Saya lihatnya memang tahun lalu waktu gelombang 2 saya lihat yang ini. Jadi ada beasiswa fast track. Jadi di luar negeri, terutama di Inggris itu, ada beberapa kampus yang ternyata bisa menerima mahasiswa S1 untuk langsung program dokter di kampus tersebut. Ternyata ada beberapa kampus di luar negeri seperti itu. Dan eh, lebih beruntungnya lagi untuk di tahun ini adalah ternyata LPDP mengapprove itu. Jadi LPDP kalau misalkan ada yang mau masuk kampus langsung ambil S3-nya bisa. Tidak perlu lagi harus pakai syarat kalau mau lanjut dokter harus pakai ijazah magister. Kemarin kita kan banyak yang kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang ternyata bisa. Jadi ini sebuah kesempatan yang sangat menggiurkan ya buat teman-teman yang punya kecerdasan di atas rata-rata dan punya ambisi untuk cepat-cepat menyelesaikan pendidikan formalnya. Karena kita cuma butuh LOA-nya saja. Kita cuma butuh LOA dari kampus tersebut. Biasanya kalau di beberapa kampus luar negeri itu untuk mendapatkan LOA atau pendaftaran itu enggak bayar ya. Ada beberapa. Walaupun ada beberapa yang bayar juga, tapi yang saya pernah dapat kebanyakan memang enggak bayar untuk tes masuknya. Nanti kalau udah diterima, minta LOA-nya, terus itu kita pakai untuk mendaftar di LPDP. Jadi kita ambil skemanya, skema pendaftaran dokter. Jadi semua persyaratan-persyaratan untuk mendaftar dokter. Kalau misalkan dia di kampus luar negeri, berarti kalau nggak salah, salah satunya itu yang Nanyang ya, Nanyang NTU apa ya, yang di Singapura itu loh. Nanyang Technological University. Nah itu kalau nggak salah, salah satu yang langsung S3-nya bisa diambil. Walaupun saya kurang tahu untuk prodi-prodinya apa yang dibuka, saya kurang tahu, jadi mungkin bisa diulik sendiri nanti. Kita cari-cari sendiri di websitenya. Nah,
Selanjutnya ada ini nih, beasiswa parsial dalam negeri. Jadi sebenarnya tidak jauh beda dengan yang pertama saya jelaskan tadi, persyaratan-persyaratannya juga tidak jauh beda. Yang membedakan adalah, boleh next Mbak? Nah, di sini nih, kita bisa memilih, pengen dibayarkan sama LPDP yang mananya doang. Mau biaya pendidikannya saja, atau biaya pendukungnya saja. Ini untuk beasiswa umum parsial. Biasanya diambil untuk orang-orang yang tidak mau berdesak-desakan ya, karena kita tahu sendiri kalau yang jalur beasiswa umum ini, apalagi yang reguler, itu peminatnya sangat banyak, sedangkan kuotanya begitu-begitu saja, jadi kita kayak berdesakan di dalam seperti itu. Nah, kalau ambil yang parsial, itu kemungkinan kita diterimanya jauh lebih tinggi dibandingkan yang reguler. Tapi kita memilih mau dibayarkan sama LPDP yang mananya nih, yang biaya pendidikannya atau biaya pendukungnya. Boleh next, Mbak? Nah, di sini ada part-part ya, pos-pos untuk dana pendidikannya dan dana pendukungnya. Jadi kalau dana pendidikan itu sudah termasuk uang pendaftaran, uang kuliah tunggal atau tuition fee, tunjangan buku, penelitian, dana seminar, terus publikasi internasional, itu semua masuk di bagian dana pendidikan. Sedangkan yang untuk dana pendukung itu kayak transport, aplikasi visa, mungkin kalau yang ke luar negeri gitu kan, asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan. Nah, itu yang dimaksud dengan dana-dana pendukung. Dan enaknya adalah kalau sekarang ya, kalau cerita-cerita kemarin sih pernah ada waktu di mana mahasiswa magister pun ketika bawa keluarga itu bisa dapat tunjangan keluarga. Tapi kalau sekarang di beberapa tahun terakhir ini hanya untuk yang program dokter saja yang bisa mendapatkan tunjangan keluarga. Seperti itu. Boleh next, Mbak? Nah, jadi secara umum beasiswa ini itu bisa dimasuki oleh siapa saja. Bisa oleh fresh graduate, bisa pengusaha, bisa CPNS, bisa PNS. Walaupun CPNS, PNS, TNI Polri itu punya jalurnya sendiri, ditargeted, tapi mereka bisa juga masuk di beasiswa umum. Kalau mereka tidak mau dibebani dengan administrasi yang apa itu harus ada surat persetujuan dari pejabat minimal eselon 2 kalau tidak salah untuk pegawai pemerintah dan menantu idaman. Jadi banyaklah menantu idaman yang masuk lewat jalur ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk beasiswa dalam negeri. Saya lanjutkan ke Mas Humam. Tes suara saya terdengar jelas ya? Jos, Mas. Oke, untuk beasiswa luar negeri sendiri kurang lebih sama ya, karena memang untuk persyaratannya untuk LPDP ini setara ya, semisal untuk umur maksimal 35, IPK minimal 3, tapi yang membedakan untuk universitas tujuan luar negeri ini adalah English proficiency-nya. Untuk di dalam negeri kan tadi IELTS-nya 6, tapi untuk luar negeri kita diminta lebih, yakni 6,5. Terus untuk LOE atau Letter of Acceptance itu tidak wajib karena memang sangat fleksibel ya, kita bisa menggunakan surat penerimaan terlebih dahulu ataupun nanti itu sangat opsional. Namun untuk jalur PTUD atau jalur perguruan tinggi utama dunia itu kita harus melampirkan LOE. Jalur perguruan tinggi utama dunia itu merupakan jalur World Class University di mana ranking 1 hingga 25 itu akan menjadi tujuan dari studi kita. Jadi apabila teman-teman tertarik untuk mengambil jalur yang lebih cepat, karena untuk PTUD ini tidak akan ada seleksi skolastik seperti teman-teman yang pakai LOE. Jadi untuk PTUD ini saingannya lebih sedikit dan untuk change lolosnya juga akan lebih tinggi. Tapi harus punya letter of acceptance dari universitasnya itu. Next. Kemudian untuk komponen biaya, seperti yang telah dijelaskan tadi, namun untuk yang saya highlight di sini, yakni di LPDP ini kita akan ditanggung semuanya, dan untuk visa, kemudian juga asuransi kesehatan kan memang agak mahal ya di luar negeri ya. Itu semua akan di cover oleh LPDP. Jadi teman-teman yang di luar negeri, yang
ingin melanjutkan studi ke luar negeri tidak perlu khawatir mengenai dana-dana tersebut karena sudah ditanggung LPDP. Sebagai contoh itu untuk di Inggris, kan saya tujuannya Inggris, jadi untuk visa itu mencapai 28 juta termasuk dengan asuransi kesehatan, jadi itu akan ditanggung oleh LPDP semuanya, jadi tidak perlu khawatir. Next. Nah, untuk aspek yang perlu diperhatikan itu mengenai beasiswa luar negeri, karena memang nanti akan lebih dalam pertanyaan-pertanyaan di wawancaranya itu harus ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yakni kita perlu memperhatikan apa masalah yang akan kita angkat, apakah itu sangat urgent ataukah hanya permasalahan yang sudah tidak terlalu signifikan di society. Jadi permasalahan yang akan kita angkat ini sangatlah penting karena akan berimpact besar di wawancara. Kemudian juga teman-teman harus memilih luar negeri ini harus memberikan alasan yang sangat kuat. Misalkan kenapa harus ke luar negeri, kenapa nggak di dalam negeri aja, keunggulannya dibandingkan di dalam negeri itu apa aja. Karena untuk biayanya sendiri bisa berkali-kali lipat untuk studi di dalam negeri dan di luar negeri. Kalau di luar negeri sendiri kan untuk biaya tuition fee-nya atau biaya SPP-nya kan sangat tinggi ya. Jadi LPDP ingin teman-teman memastikan kalau universitas itu sangat layak untuk distudikan untuk master ataupun PhD dengan biaya yang sangat mahal tersebut. Kemudian juga pemilihan negara juga sangat penting. Kenapa memilih di Asia, Eropa, mungkin juga di USA atau UK atau Oceania. Jadi tiap negara itu kan memiliki karakteristik masing-masing. Semisal di USA itu lebih liberal, lebih studinya lebih lama. Kalau di UK itu kan cuma setahun. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan kenapa memilih negara tersebut. Kemudian juga fasilitas dari universitas tersebut. Karena kita sudah mahal-mahal ya, bahkan di USA itu kalau studi master biayanya bisa sampai 2 miliar untuk SPP-nya saja. Dan kita harus tahu dong apa fasilitasnya. Nanti juga akan kita jelaskan ke LPDP. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian juga yang penting adalah mata kuliah yang akan diambil di sana. Apakah nanti akan worth it untuk studi teman-teman dan apakah teman-teman ini memiliki kecocokan atau memiliki inline dengan supervisor yang ada di sana. Jadi nanti teman-teman waktu sudah studi di luar negeri tidak terlalu bingung harus bagaimana karena sudah memiliki supervisor yang istilahnya sejalan dengan permasalahan yang akan teman-teman selesaikan. Kemudian juga yang penting ini adalah reputasi universitas. Jadi di LPDP sendiri itu untuk ranking dan akreditasi itu kalau di luar negeri sangatlah penting ya karena memang Indonesia membutuhkan SDM yang cukup kompeten untuk di bidangnya nanti karena memang akreditasi ini akan mempengaruhi output yang akan dihasilkan nanti waktu studi. Jadi untuk ranking dan akreditasi bisa diperhatikan lebih lanjut apakah sudah terakreditasi oleh suatu badan, misal untuk astronomi itu apa ya? Astronomi mungkin udah di astronomi mungkin sudah diakreditasi oleh salah satu badan sains dunia gitu. Next. Nah, ini untuk yang menjadi pertimbangan besar untuk lolos LPDP. Jadi untuk tipsnya itu yang pertama yakni penelitian yang jelas. Jadi semisal penelitian teman-teman itu permasalahannya apa, objeknya apa, dan apa solusi yang akan ditawarkan dan hipotesisnya. Dan itu akan membantu teman-teman untuk bisa lolos LPDP. Kemudian juga pengalaman, past experience-nya, apakah relate dengan riset ke depannya. Jadi kalau bisa relate, semisal S1-nya tentang astronomi, misal S2-nya kalau bisa juga tentang astronomi atau lebih ke yang menjurus, misal astronomi di bidang yang lain, yang lebih dalam. Kemudian juga publikasi ilmiah sangatlah penting dan pengabdian masyarakat karena untuk studi di luar kan kita nanti pasti akan ada disertasi ya. Dan disertasi atau tesis itu sangat berbeda dengan di Indonesia yang hanya formalitas. Di sana memang benar-benar akan sangat strict dan bisa menjadi kendala apabila teman-teman tidak memiliki pengalaman ini. Jadi teman-teman bagi yang masih studi ataupun yang sudah lulus bisa mempersiapkan publikasi ilmiahnya, mungkin skripsinya dimasukkan ke conference atau proceeding itu juga akan lebih baik. Kemudian juga yang
terakhir itu menguasai secara komprehensif rencana studi dan kontribusi. Karena kita nanti untuk studi di luar negeri itu akan sendirian dan benar-benar survive dengan culture yang sangat berbeda, jadi kita diharapkan untuk mengetahui rencana studi maupun apa yang akan kita lakukan setelah lulus nanti. Next. Nah, ini untuk beberapa referensi bidang fisik dan astronomi. Ada di ITB juga untuk region Indonesia, ada ITB dan UI. Mungkin ada beberapa teman-teman yang juga lebih tahu lagi untuk bidang astronomi ini. Nanti bisa dikulik-kulik lagi untuk ranknya. Next. Kalau di dunia ini 3 besar masih MIT, Harvard, sama Oxford ya. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi master di sana ataupun PhD itu sangatlah mungkin karena memang kita untuk LPDP sendiri itu memang sangat memfasilitasi semua. Dari sekolah pun kan seperti MIT, Harvard itu kan juga mencari multicultural environment gitu. Jadi untuk kita student dari Indonesia itu juga sangat diperhatikan sebenarnya. Jadi bagi teman-teman yang masih takut untuk mendaftar di MIT yang sangat tinggi gitu, sebenarnya itu hanya mental block yang ada pada diri kita. Jadi teman-teman yang ingin daftar aja juga boleh. Next. Ini untuk di region USA ya, selain MIT dan Harvard juga bisa di California, itu sangat bagus untuk Caltech dan UCB. Next. Kalau di Europe, bagi teman-teman yang di Europe mungkin sudah familiar kalau Europe itu visanya itu satu. Jadi nanti teman-teman selain studi juga bisa jalan-jalan menggunakan satu visa di 22 negara. Kecuali United Kingdom, karena United Kingdom sudah memutuskan diri dari Uni Eropa. Jadi untuk yang teman-teman yang mungkin pengen juga jalan-jalan atau mungkin pengen studi yang lebih cepat, karena di UK kan hanya 1 tahun, dan itu pun nanti akan berpotensi untuk dapat S3 karena 70% mahasiswanya itu akan S3. Jadi ini beberapa referensi ada di Oxford, Cambridge, terus Zurich juga bisa di Switzerland, dan TU Munich dan Imperial College London. Next. Nah, sebenarnya untuk syarat-syaratnya mendapatkan LOE dari luar negeri itu apa sih? Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk daftar di luar negeri, sebenarnya yang harus disiapkan itu tidak banyak. Hanya beberapa, termasuk ijazah kita dan juga translation-nya, terjemahannya. Kemudian juga ada akademi transkrip dan juga English proficiency seperti TOEFL IBT atau IELTS. Biasanya untuk universitas top 25 itu, top 25 itu biasanya meminta IELTS 7 hingga 7,5. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan IELTS bisa juga diperdalam hingga sampai 7. Karena kalau 6,5 itu biasanya akan pilihan universitasnya akan lebih sedikit. Kemudian juga ada reference letter, biasanya diminta surat rekomendasi yang menggunakan header dari universitasnya. Jadi akan ada logo universitas kita. Itu sangat penting karena beberapa teman saya yang mendaftar di luar negeri itu surat rekomendasinya itu tidak memakai header universitas, jadi sempat tertolak. Dan kalau tertolak sekali akan menunggu 1 tahun, jadi agak ini sangat disayangkan. Dan beberapa persyaratan lainnya seperti paspor yang nanti bisa menyusul sebenarnya. Gitu. Next. Nah, ini sekilas master degree di luar negeri ya. Di MIT ada konsentrasi physics, Master of Science harusnya. Itu memiliki beberapa penjurusan. Jadi ada spesialisasinya. Jadi untuk studi di luar negeri itu menurut saya lebih memiliki buat range dari pilihan fokusan kita akan lebih banyak gitu. Semisal di fisika MIT ini kita bisa juga belajar di bagian astrophysics, space and planetary physics, dan mereka sudah sangat berkolaborasi dengan beberapa perusahaan termasuk CERN mungkin, dan juga ada beberapa perusahaan-perusahaan lainnya seperti NASA dan lain sebagainya. Jadi untuk studi di luar negeri menurut saya bisa lebih tajam untuk pendalamannya dibandingkan di Indonesia, karena di Indonesia beberapa jurusan masih terlalu general, tidak spesifik. Next. Ini merupakan salah satu universitas juga di Leiden, Belanda. Ini untuk astronomi sendiri saya coba riset, sangat memiliki penjurusan masing-masing yang sangat dalam. Misal ada astronomi dan kosmologi, ada astronomi dan data science, astronomi dan education, bahkan
astronomi dan education bisa menjadi salah satu spesialisasi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bergelut di bidang astronomi dan edukasi itu bisa juga memilih beberapa universitas di luar negeri karena memang sangat fokus dan mata kuliahnya pun akan lebih komprehensif. Next. Selanjutnya kita ke tips jadi lolos beasiswa LPDP. Jadi perlu kita ketahui bahwa proses seleksi beasiswa LPDP secara umum itu ada 3 hal, yaitu ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi atau wawancara. Nah, yang harus dilakukan oleh kita pertama kali tentunya mendaftar, punya akun dulu, jadi membuat akun LPDP dulu, eh, dengan cara mengunjungi website website dari beasiswa LPDP dan mengunduh serta mempelajari user manual maupun kebijakan-kebijakan yang ada di sana. Jadi kita mau masuk jalur beasiswa yang mana yang akan dipilih. Jadi kita pelajari semua di buku panduan itu dan mengikuti langkah-langkah di buku panduan tersebut. Jadi di buku panduan itu ada persyaratan khusus maupun persyaratan umum dari beasiswa LPDP gitu. Jadi pastikan kita sudah memahami eh, keseluruhan dari kebijakan beasiswa LPDP gitu. Nah, yang tadi sempat disinggung oleh Mas Dimas sama Mas Humam mengenai LOE, jadi eh, ada beberapa ketentuan bahwa LOE itu di luar negeri sebagian besar kita sudah diterima atau sudah mendapatkan LOE. Ada juga yang tadi Mas Humam itu LOE-nya menyusul ya Mas ya tadi. Iya, saya mendaftar tanpa LOE, jadi sekarang masih mengejar di Imperial College London ya. Mohon doanya. Nah, ya semoga Mas Humam diterima di kampus yang diimpikan kayak gitu ya. Jadi ada kelebihannya kalau misalkan kita udah diterima LPDP terlebih dahulu, kemudian baru mencari LOE. Jadi LPDP kita pegang terlebih dahulu karena lebih aman. Kita dinyatakan sudah lolos beasiswa, namun kita diberikan waktu 1 tahun untuk mencari LOE tersebut. Kalau luar negeri sama enggak, Mas tadi? 1 tahun juga. Untuk sekarang 1 tahun setengah, 18 bulan. Oh, 18. Oh iya. Ya, seperti itu. Sepertinya dulu Prasejahtera juga 1,5 tahun. Jadi kita mencari LOE dikasih waktu 1,5 tahun kayak gitu. Jadi LOE itu sama saja kayak surat keterangan diterima di suatu kampus seperti itu. Jadi mungkin di setiap hmm, perguruan tinggi itu surat keterangan diterimanya berbeda-beda. Jadi intinya di dalam surat tersebut memuat ada program studi yang akan kita tuju, kemudian kapan akan memulai perkuliahan dan dikasih waktu studi oleh kampus tersebut berapa lama durasinya, kemudian informasi bahwa ada tahap selanjutnya untuk dapat memulai perkuliahan seperti apa kayak gitu. Jadi ini bukan yang ditampilkan ini saya mendapatkan dari Instagram media sosial FLJP, tapi mungkin bisa saja berbeda-beda setiap kampus seperti itu. Jadi nah ini yang di dalam negeri yang tadi disampaikan bahwa intinya ada program studi yang kita tuju, kemudian ada awal perkuliahan maupun ataupun intake, kemudian ada informasi tahap selanjutnya kayak gitu. Jadi berbeda-beda tergantung kampusnya yang seperti apa gitu. Nah, tadi ada ini apa bedanya dengan LOE kondisional kayak gitu. Jadi kalau LOE kondisional itu menjelaskan bahwa peserta sudah diterima di universitas yang dituju, namun masih harus melengkapi sejumlah syarat tertentu. Misalnya ada skor kemampuan bahasa yang belum memenuhi syarat, ataupun belum mengumpulkan tema penelitian, atau belum melampirkan dokumen syarat pendaftaran ke perguruan tinggi, misalnya ijazah dan transkrip nilai, belum mengumpulkan pernyataan sponsorship pendanaan, ataupun masih dapatnya dan dua hal ini masih dapat diterima oleh LPDP gitu. Nah, waktu itu sambil mencari LOE, kita juga harus mempersiapkan syarat-syarat masuk kampusnya juga kayak gitu. Jadi
setelah diterima juga kita harus laporan namanya LOG ya, letter. Jadi nanti ada LOG kayak gitu untuk yang diurus ketika kita juga mengurus surat LOE-nya gitu. Jadi kalau misalkan dari eh, Mas Humam ataupun Mas Dimas, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait LOE kondisional kayak gitu. Jadi bisa saja kita berbeda dalam memperoleh LOE itu. Dipersilakan. Dari Mas Humam mungkin. Eh, Mungkin yang sebagai tambahan untuk di eh, beasiswa luar negeri untuk LOE unconditional itu bisa dilampirkan kalau sudah lolos, dan apabila conditional itu biasanya untuk luar negeri tidak boleh. Jadi untuk di luar negeri karena uh, harus unconditional. Jadi beberapa teman saya itu mendaftar menggunakan conditional itu tetap tidak boleh karena uh, untuk syaratnya itu belum terpenuhi. Tapi yang seperti yang telah tertulis di sini, apabila yang belum belum selesai hanya surat sponsor ataupun juga ijazah dan transkrip itu masih bisa. Namun beberapa universitas itu tidak akan memberikan letter unconditional apabila ini belum terpenuhi kan. Jadi saran saya apabila daftar menggunakan jalur LOE itu menggunakan LOE unconditional. Tapi untuk mengajukan LOG, mengajukan surat sponsor, mengajukan pencairan-pencairan itu eh, nanti akan menggunakan LOE unconditional. Jadi saran saya menggunakan LOE unconditional biar aman. Karena kalau conditional kan masih harus ada yang dipenuhi-penuhi gitu. Gitu Mbak untuk di luar negeri. Karena untuk hubungan dengan kampus di luar negeri kan agak susah ya. Karena mungkin balasnya lama dan juga komunikasinya agak susah. Bahkan teman saya ada yang gagal berangkat karena salah nulis eh, tanggal studinya. Jadi berhati-hati untuk mengurus tentang letter of acceptance ini dan LPDP-nya nanti. Itu Mbak dari saya. Ya, terima kasih banyak Mas Umam. Ada tambahan mungkin dari Mas Dimas tentang LOE? Oke, Mbak, untuk LOE ini karena saya di lokal saja ya, jadi Iya. pengalaman lokal saja yang saya sampaikan. Jadi beberapa kampus sebenarnya menganggap bahwa surat SK dari rektor itu pada saat selesai SPMB itu mereka anggap sebagai LOE. Jadi kita yang istilahnya notabene dikasih tahu sama LPDP kalau LOE itu bentuknya seperti ini, ternyata ada Hmm. beberapa kampus yang bilang enggak Mas, kalau mau dapat yang seperti itu harus bayar dulu, harus registrasi dulu. Nah, ini terjadi pada saya waktu pengen masuk ke perguruan tinggi ini. Jadi pada saat itu ya kebetulan ya, karena kebetulan kita lagi ada dana juga, jadi sekalian bayar aja lah dulu untuk bisa dapat LOE-nya. Jadi karena kita nggak bisa ikut PK, jadi gini, untuk bisa pencairan dari LPDP itu harus ada LOG. Untuk bisa ada LOG itu kita harus ikut PK. Dan untuk bisa ikut PK itu harus ada LOA. Nah, itu jadi lingkaran setan buat saya saat itu. Jadi mau tidak mau saya harus bayar dulu kampusnya. Saya bayar dulu kampusnya, nanti setelah itu baru keluar LOG-nya. Iya. Setelah masuk kampus, baru saya ajukan ke LPDP untuk dirembes. Jadi itu bisa dirembes sebenarnya untuk dana yang itu. Mungkin itu saja Mbak dari saya, pengalaman pribadinya. Iya, terima kasih banyak Mas Dimas. Iya, sama. Jadi di UGM juga sistemnya seperti itu. Kita harus mengikuti semua seleksi di UGM. Ada tes psikotes, terus ada mengisi rencana studi, kemudian mendaftar sebesar 500.000, dan nanti setelah menerima surat tanda diterima ini atau LOE baru bisa diunggah di LOG seperti itu untuk bisa mengikuti PK seperti itu, persiapan pemberangkatan. Jadi tentunya LOE ini harus sesuai dengan daftar perguruan tinggi yang bekerja sama dengan LPDP ya, kayak gitu. Untuk waktu intake-nya juga wajib sesuai dengan ketentuan LPDP, seperti itu. Jadi ada yang 18 bulan, ada yang 24 bulan, seperti itu. Tapi sekarang sepertinya 18 bulan rata-rata.
tergantung dengan silabus kita di kampus seperti itu. Kemudian ada ketentuan defer atau penundaan. Jadi ada kalau misalkan kita mau menunda kuliah juga harus ada surat resmi seperti itu dari kampus. Kemudian kita bisa apa? Ada hal yang bisa menggugurkan dari LOE itu ketika tidak sesuai dengan ketentuan LOE, ketentuan LPDP yang di mana itu merupakan LOE ini sebagai syarat seleksi administrasi yang penting juga di LPDP, kayak gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini saya dapatkan dari Instagramnya dari LPDP. Kemudian, jadi ini boleh sebagian besar eh, boleh sebagai acuan ataupun tidak. Jadi tergantung dari masing-masing kayak gitu. Mau menentukan tujuan kampus mana, jurusan apa, kemudian mengunjungi websitenya. Kemudian, nah dari sini tuh kita bisa punya beberapa opsi mau melanjutkan perguruan tinggi mana, jurusan apa. Kemudian kita bisa menyicil syarat-syarat yang harus kita penuhi di tahap administrasi, kayak gitu. Jadi hingga kita bisa mendapatkan surat tanda diterima atau LOE seperti itu. Ke, nah, ini ada tips lolos seleksi administrasi. Jadi semua data yang akan disubmit sesuai dengan ketentuan dalam buku panduan LPDP RI. Jadi baik eh, ijazah, TOEFL, kemudian LOE, begitu. LOE kan bisa menyusul ya. Jadi semua hal data baik online maupun yang diunggah itu harus sesuai dengan buku panduan LPDP RI. Gitu. Jadi harus lengkap dan dibuat dengan penuh kejujuran gitu. Jadi itu tips lolos seleksi administrasi. Yang eh, yang paling urgent sih yang tadi semuanya dari pembuatan akun itu dipastikan semuanya itu terisi dengan lengkap seperti itu dan mengunggah dengan ketentuan ukuran seperti itu. Ukurannya harus berapa MB kayak gitu dan semuanya dipastikan terunggah dengan baik. Nah, ada informasinya, unduhan beasiswa LPDP itu sudah kami kumpulkan dalam satu folder, nanti bisa di-download. Seleksi administrasinya itu meliputi beberapa hal. Jadi di dalam link ini, di link di bawah itu bisa diunduh sesuai dengan jalur beasiswa yang akan teman-teman apply, di mana di situ sudah full kami kumpulkan di situ. Mungkin ada tips lolos seleksi administrasi dari sudut pandang Mas Dimas selain dua hal ini. Kalau dari saya, Mbak, ya yang namanya administrasi ya sesuaikan dengan aturan saja. Itu aja. Iya, Jadi kalau betul. dia minta apa ya ukuran kan foto itu ada ukurannya tuh. Mm-mm. Ikuti ukurannya. Iya, iya, betul, betul. Biasa itu yang bikin dia nggak mau terverifikasi karena ukurannya itu loh udah dimasukin di asep gitu konfirmasi kok dia nggak bisa ternyata ukurannya. Jadi harus detail, harus mengikuti step by step apa yang diminta dari websitenya. Iya, siap. Betul. Saya setuju dengan Mas Dimas tentang eh, bahwa semuanya harus lengkap dan harus apa ya, step by step harus semua diikuti. Ada tips lolos seleksi administrasi dari Mas Suma, mungkin Sama saja. bisa lolos apalagi luar negeri ya ini ya. Kalau Monggo untuk Mas. luar negeri, kalau bisa untuk eh, surat rekomendasinya yang kredibel. Jadi karena beberapa kan dosen mungkin menyuruh kita untuk nulis nulis sendiri kan surat rekomendasinya. Jadi saya dulu juga disuruh nulis sendiri. Itu eh, saya sarankan untuk bisa apa namanya sangat kredibel gitu. Jadi meskipun kita nulis sendiri, kita juga akan bertanya ke dosen kita. Dan jangan lupa tanggal untuk surat rekomendasi itu dibuat di tahun sekarang. Karena beberapa teman saya itu gagal hanya karena tanggalnya lupa diubah. Jadi tanggalnya tahunnya itu kan untuk surat rekomendasi syaratnya tahunnya harus di tahun yang sama dengan pendaftaran LPDP. Jadi apabila tahunnya tidak sama itu akan gagal.
Dan itu terjadi di teman saya, ada beberapa yang seperti itu. Jadi pokoknya teliti seperti yang dibilang Bang Dimas sama Mbak Umar tadi. Jadi harus benar-benar ngikutin standar LPDP yang minta foto minta segini, jangan aneh-aneh, tanggal minta segini, jangan aneh-aneh. Eh, kalau itu aman, insya Allah nanti aman. Begitu, Mbak. Siap, makasih banyak Mas Umam. Nextnya ada tips lolos seleksi bakat skolastik. Jadi mungkin ada dua hal terlebih dahulu bahwa tahap skolastik ini eh, semacam psikotes yang terdiri dari penalaran verbal, numerik, sama pemecahan masalah. Jadi diupayakan kita sering pelajari dan sering berlatih untuk mengerjakan beberapa soal terkait tiga hal ini dan mengupayakan manajemen waktu yang baik agar semua soal dapat terkerjakan dengan baik. Nah, dari kami ada link latihan seleksi bakat skolastik yang nanti bisa diunduh oleh teman-teman dan dikerjakan sebagai latihan untuk mempersiapkan seleksi bakat skolastik seperti itu. Jadi ini lebih apa ya? Mirip tes SBMPTN, tes CPNS seperti itu. Jadi mungkin tapi tingkat kesulitannya akan berbeda-beda. Jadi LPDP, CPNS dan SBMPTN gitu. Jadi ada kesulitan yang berbeda-beda. Nah, yang mungkin ya yang saya pernah kerjakan waktu dulu di 2020 tes CPNS dan tes LPDP ini hampir mirip, tingkat kesulitannya hampir sama gitu di seleksi bakat skolastiknya. Jadi waktu itu dapat mempelajari dua hal sekaligus untuk dua seleksi sekaligus kayak gitu. Jadi pernah saya mencoba di tes CPNS-nya untuk mempelajari lolos LPDP maupun lolos CPNS waktu itu. Jadi lebih banyak latihan soal intinya kayak gitu. Kalau dari Mas Huma mungkin ada tips seleksi bakat skolastik, Mas. Eh, Kalau dari saya sebenarnya apabila nanti waktu mengerjakan tidak tahu jawabannya gitu, jangan dikosongin, jadi tetap jawab Tetap. aja. Karena waktu itu saya sempat jawab asal gitu untuk bagian pemecahan masalah, karena kalau nggak salah soalnya 12 dan aku hanya bisa nyelesain 6. Jadi ya udah deh, pilih aja tuh. Dan alhamdulillah masih memenuhi apa namanya, passing grade Passing ya. grade. Ya, Jadi alhamdulillah. jangan Sama. dikosongin. Kalau saya dulu seingat saya di penalaran numerik ada hal yang belum sempat terhitung kayak gitu. Jadi saya sempat apa ya menjawab dengan seadanya, bukan berarti dikosongi, tapi ada hal yang saya ragukan kayak gitu. Jadi lebih baik benar apa kata Mas Umam, kalau kita mengupayakan untuk semuanya terkerjakan dengan baik kayak gitu. Makanya kita sambil melihat waktu kayak gitu untuk mengerjakan tiga hal yang terkait dengan bakat skolastik ini. Terima kasih Mas Uma. Untuk Mas Dimas, ada pendapat Mas tentang lolos seleksi bakat skolastik yang Mas Dimas, dari sudut pandang Mas Dimas seperti apa? Iya, kurang lebih sama sih dengan Mas Humam ya. Intinya jangan kosong lah. Iya, iya, Itu betul. disitulah kalau orang Makassar bilang dalekmu gitu ya. Apa ya? Rezekimu disitulah. Kalau bener ya Mm-mm. bener, kalau enggak ya Iya, enggak. iya. Intinya jangan kosong. Walaupun memang yang paling penting adalah berlatih ya. Pasti berlatih penting. Apalagi soalnya itu bukan nakut-nakutin ya. Cuman lumayan, soalnya itu lumayan. Dan dia kan kalau nggak salah tuh kemarin dikerjanya per part ya. Jadi yang Mm-mm. verbal dulu, Iya. terus yang numerik, terus yang terakhir pemecahan masalah semua. Jadi kita bagaimana baiknya bisa memanage waktu gitu. Jangan Mm-mm. sampai kita ketemu sama satu soal, kita yakin nih bisa jawab. Tapi kalau kita mau jawab butuh waktu lama. Nah, itu kok mending di skip aja lah. Skip aja lah dulu, cari yang lebih gampang, yang lebih cepat Mm-mm. selesai. Seperti itu. Iya, Karena siap. eh, saya sempat, kan saya gagal satu kali ya. Satu kali daftar sempat gagal. Dan memang yang pertama saya dapat yang kayak gitu. Ada itu apa ya persamaan matematika yang saya yakin saya bisa dapat jawabannya tapi lama saya kerjakan mungkin sekitar 5 sampai 6 menit kalau saya mau kerja itu sedangkan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain kan jadi saya langsung abaikan Mm-mm. cari yang mana yang gampang jadi saya satu-satu yang mana gampang nih gampang oh nanti setelah yang gampang itu lihat waktunya kalau masih ada baru dikerja kalau udah tinggal 1 menit ya udah
pilih acak aja. Mau A semua, mau B semua, nggak ada masalah. Iya, siap. Itu sih dari saya, Mbak. Iya, makasih banyak Mas Dimas. Eh, Seingat saya dulu saya sempat tes seleksi bakat skolastik secara online. Mas Dimas dulu online apa sama? Sama, Mbak. Saya kan Oh, 2021, 2021 tesnya yang pertama, 2022 awal yang kedua. Dan itu masih pandemi, jadi online. oh iya, masih online. Dulu itu Mas, ada kayak kotak 1, 2, 3, 4 yang bisa kita lompati gitu, kita ingin ngerjakan nomor 5, jadi langsung klik nomor 5 gitu kan? Iya, saya ingat saya kayak gitu ada. Oh iya, sama berarti. Jadi saya waktu itu 2021 yang tahap 1 awal di tesnya sekitar bulan Mei itu juga eh, tesnya sama seperti ini dan ada nomor yang bisa kita pilih. Jadi kita yang tadi manajemen waktu yang baik, misalkan kita stuck di suatu soal, kita boleh melompati di soal yang mungkin lebih bisa kita kerjakan daripada kita stuck di yang sulit kita kerjakan, sulit kita pecahkan tadi. Gitu. Sama kayak tipsnya dari Mas Dimas kayak gitu. Nah, waktu saya seleksi bakat skolastik yang 2019 sempat gagal waktu itu, kebetulan seleksinya itu eh, menggunakan komputer secara langsung, jadi di Graha eh di itu kantor kepegawaian negara di Surabaya atau kantor pegawaian negara pada daerah seperti itu. Jadi menggunakan komputer dan kalau menggunakan komputer di suatu ruangan kita mengetik mengetik ataupun menggunakan keyboard itu sangat terdistraksi ya kayak gitu. Jadi mungkin saja teman-teman nanti bisa tes seleksi bakat skolastik ini secara offline kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman mendapatkan seleksi secara offline kayak gitu di suatu tempat atau di suatu tempat eh, yang untuk seleksi-seleksi seperti itu. Jadi lebih baik fokus terhadap apa soal yang kita hadapi karena memang distraksi suara keyboard itu memang agak mengganggu kayak di suatu ruangan tersebut. Jadi lebih ke fokus sama tadi fokus pada soal yang akan kita hadapi seperti itu juga. Itu misalkan nanti teman-teman menghadapi seleksi bakat skolastik yang offline yang dulu juga sempat saya pernah alami kayak gitu. Jadi seleksi bakat skolastik gitu. Jadi kalau misalkan tadi yang seleksi bakat skolastik misalkan online, kita pastikan jaringan kita itu eh, lancar seperti itu dan mengunci pintu ataupun pintunya ditulisin jangan mengganggu atau apa seperti itu. Karena untuk apa ya membuat kita lebih fokus untuk mengerjakan seluruh seleksi bakat skolastik yang diujikan seperti itu. Jadi boleh digunakan tipsnya seperti itu ya. Selanjutnya ada tips lolos seleksi substansi yang terakhir. Oh iya, teman-teman itu saya kalau nggak salah itu bisa lolos, bisa tidak mengikuti tes skolastik asalkan kita punya LOE ya Mas, Mas Dimas. Iya, Iya, benar, Mbak. Jadi kalau udah ada LOA, itu kita bisa tidak ikut yang tes yang kedua tadi, yang hmm, skolastiknya. Bisa langsung ya, masuk ke tes substansi wawancara ya bahasa ini. iya wawancara. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengen skip tahap seleksi bakat skolastik, boleh dengan menyertakan LOA dari kampus seperti itu. Jadi, tapi eh, boleh itu opsi teman-teman sih. Jadi ada teman saya yang memilih tidak mengikuti bakat skolastik dan sudah dinyatakan diterima kampus atau lebih baik melewati semua tahapan dari seleksi LPDP gitu. Selanjutnya ada tips lolos seleksi substansi, meliputi bahwa kita itu sering latihan mengenai topik-topik substansial PDP, ada latar belakang diri, eh, esai, dan kepribadian kita masing-masing kayak gitu. Jadi
Sebenarnya ini sudah kita isikan nanti di akun kita masing-masing mengenai latar belakang diri, kelebihan kelemahan, terus identitas diri, kemudian esai kita pelajari, kita kuasai, kemudian kepribadian kita juga harus mengenal kepribadian kita. Nah, kemudian ini melakukan eye contact dengan pewawancara. Baik nanti teman-teman mau tes secara offline ataupun ketemu dengan pewawancara secara langsung maupun online, kita upayakan untuk melakukan eye contact dengan pewawancara. Kemudian badan tegap namun tetap santai saat menghadap pewawancara. Kemudian kita bersikap sopan, percaya diri, dan jujur apa yang harus kita sampaikan. Karena bisa saja dari pewawancara itu eh, melakukan validasi atas apa yang sudah kita isi dari keseluruhan dokumen kita kayak gitu di akun kita yang seperti apa kayak gitu. Sehingga harus disampaikan dengan jujur, percaya diri dan bertanggung jawab gitu. Dari hmm, substansi ini, oh ya, mungkin bisa diterapkan kayak gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan wawancara gitu. Mungkin ada pendapat dari Mas Dimas mengenai tips lolos seleksi substansi. Oke, Mbak. Jadi di gagal pertama saya itu gagal di sini, tahap wawancara. Jadi yang lainnya udah aman nih, udah merasa wah tinggal wawancara. Apa sih susahnya wawancara gitu kan? Mm-mm. Pas mulai bicara, wih dengan apa ya, PD-nya gitu kan, dengan PD-nya bicara bla 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 dan anehnya adalah karena pewawancara itu memberikan afirmasi positif. Nah, itu Hmm, yang membuat kita terpesona. Jadi saya merasa ya, saya tidak tahu kesalahan saya secara spesifik di mana, tapi saya iya. merasa mungkin karena afirmasi positif itu, saya jadi terlena gitu bahasa saya, jadi mungkin keluar yang aneh-aneh lah, membahas kemana-mana dan sebagainya dan sebagainya. Itu mungkin yang membuat saya tidak bisa lanjut untuk mendapatkan LPDP di tahun itu. Terus saya belajar kan, saya cari kesalahan saya di mana dan bla 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 bla. Ada teman bilang, coba baca buku ini nih. Jadi saya kayak promosi ya. Jadi saya disuruh baca 2 buku. Pertama, Self Theory, punyanya Carol S. Dweck. Mungkin kalian lebih kenal dengan judul bukunya Mindset. Itu yang membahas tentang growth mindset sama steady mindset. Terus yang kedua itu bukunya Atomic Habit. Nah, saya disuruh baca 2 buku itu. Dari situ saya paham, oh ternyata kayak gini nih, bla 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 bla. Dan kebetulan di saat yang sama, saya dapat bukunya juga Henry Manampiring, Filosofi Teras. Oh, ternyata ketiga buku ini tuh kayak saling nyambung gitu kan. Entah inikah jalannya Tuhan atau gimana supaya memperbaiki diri gimana. Setelah saya baca-baca buku itu, saya coba terapkan ke diri saya sendiri. Saya coba lagi sampai ke tahap wawancara lagi, saya masuk dengan cara yang berbeda. Jadi sebelumnya saya masuk dengan bersemangat gitu kan. Nah, di wawancara kedua ini saya malah masuk dengan malah deg-degan gitu kan. Ini kita dapat afirmasi positif lagi nggak nih? Nah, tapi alhamdulillah ketika wawancara itu yang ditanyakan bukan lagi nih, bukan lagi tentang apa yang ada di essay saya. Jadi sebenarnya pada saat wawancara itu kan pewawancara nggak tahu siapa kita. Mereka cuma berasumsi mengetahui kita dari essay kita aja. Mereka tuh seperti itu. Tapi ketika yang kedua itu saya masuk, saya bicara dan bla 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 bla. Kita sudah nggak bicara tentang essay saya lagi. Bicara tentang apa buku yang saya baca. Jadi ini kan kelihatan nih di belakang kalau ada buku kan. Jadi posisi posisi saya wawancara saat itu kayak gini, persis kayak gini. Mhm. Dilihat tuh buku-buku di belakang. Terus disuruh putar kan, disuruh putar biasanya disuruh putar kayak gini kan. Nah, Betul betul. disuruh putar gitu kan supaya memastikan supaya kalau tidak Tidak ada ada orang. orang dalam. Tadi lihat kan di sini ada tempelan-tempelan seperti itu. Iya. Nah, itu saya dapat tipsnya dari buku Atomic Habit.
Dan itu yang dibahas. Selama wawancara itu yang dibahas. Kenapa dibuat tempelan. Terus kalau misalkan ditempel itu harus dikerja atau enggak. Jadi jawaban saya juga jawaban ngaco sih sebenarnya menurut saya. Jadi saya bilang, saya nempel untuk mengingatkan saya. Kalau saya tidak kerja, ya mungkin bisa dikerja besok. Bukan berarti itu harus di-deny gitu. Jadi nggak kerja hari ini berarti udah selesai, nggak boleh dikerja lagi. Nggak seperti itu. Tapi mungkin bisa dikerja besok. Tapi tetap harus ada di depan saya supaya saya lihat kalau inilah deadline-deadline yang harus saya selesaikan. Dan mungkin karena pemikiran kita yang berubah dari yang kemarin sudah beranggapan bahwa oh saya hebat nih, saya masuk dengan begini bla 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 bla. Terus masuk di keadaan kedua yang pikirannya sudah lebih tenang seperti itu. Mungkin itu yang membuat saya bisa lolos masuk di LPDP, lolos di wawancaranya. Karena jujur yang kedua itu sama sekali tidak membahas tentang saya mau kuliah di mana, kenapa memilih kampus itu, sama sekali tidak ada. Semua yang dibahas buku. Keren, keren, Mas. Mungkin itu ke pengalaman dari saya ya, karena kita tidak tahu sebenarnya salah kita di mana, dan LPDP tidak pernah kasih tahu. Mungkin Iya, kalau dari betul. Mas Humam sendiri gimana? Iya, Pernah kalau gagal dari juga Mas mungkin? Umam, Kalau langsung saya sekali daftar nggak, Mas? Apa gimana? aku sekali daftar itu pun aku Weh. nggak pakai ijazah kan, masih pakai pakai SKL, jadi sempat kena itu di bagian kenapa nggak kerja dulu gitu. Oh, Terus di aku itu ya, bilang dikejar pertanyaan itu ya, Mas dikejar, ya? terus Hmm. kenapa nggak kerja, sedangkan waktu itu saya itu sedang daftar kerja juga, dan eh, waktu wawancara pengumuman kerjanya udah lolos, tapi aku milih LPDP-nya gitu. Jadi Hmm. waktu itu sempat sempat dikulik-kulik kenapa ini itu, terus aku bilang lebih ke saya berani mengambil resiko untuk pendidikan. Jadi Hmm. pekerjaan saya yang seharusnya saya bekerja, saya relakan gitu. Terus itu sempat dikejar juga, maksudnya kayak memang sudah siap untuk studi, apalagi nanti di luar negeri kan kamu bakal sendiri, dan itu full bahasa Inggris kan. Jadi aku sempat Hmm. sebenarnya aku siapkan apa, yang keluar apa itu kayak kayak ini yang aku siapkan kan nanti aku milih universitas ini karena ini ya, terus Iya, iya. profesornya ini, seperti yang formal-formal lainnya yang seperti teman-teman Hmm. siapkan yang ada di beberapa tips-tips gitu ya. Itu sebenarnya Hmm. juga keluar, tapi nggak terlalu dalam. Yang terlalu dalam malah lebih ke kenapa nggak kerja dulu, terus nanti bagaimana di sana bisa mengimbangi dengan student lain, bahkan di Hmm. luar negeri kan untuk master kebanyakan juga udah banyak yang profesional, umurnya pun juga nggak muda, gimana adaptasi segala macam. Terus waktu itu karena aku fokus di penelitian, maksudnya saya ingin meliti ini, dan ini akan menjembatani untuk kontribusi saya nanti, jadi saya berani untuk studi gitu. Jadi aku lebih menekankan ke penelitianku dan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kayak paper itu juga akhirnya dikulik-kulik, malah kayak sidang skripsi gitu kalau aku kemarin. Jadi lebih lebih ditanya substansi, konten dari profesornya ya mungkin ya. Untuk psikolog sama LPDP-nya sebenarnya nggak terlalu ditanya, cuma sempat ditanya juga sih masih hafal Pancasila nggak gitu, masih kayak masih ditanya-tanya ke warga negaraan, dan juga tentang terorisme, kayak nanti kamu, karena bidang saya kan energi, jadi Hmm. itu sempat ditanya-tanya juga eh, tentang nuklir-nuklirnya, dan tentang terorisme dan NKRI lah, biasa Indonesia Indonesia gitu. Jadi eh, menurutku untuk wawancara memang tidak perlu di overthinkingkan, karena nanti pertanyaannya Hmm. pasti surprise. Jadi Iya, iya. sesiap apapun Di pasti luar nggak siap. prediksi BM. Iya, Di gitu luar gitu prediksi paling. BMKG ya mungkin ya, Mas. Iya, iya. Terima kasih banyak Mas Umam sama Mas Dimas. Kalau dari saya, seleksi substansi yang eh, kebijakan di 2019, waktu saya gagal itu karena kan seleksi substansinya itu di Gedung Kementerian Keuangan di Surabaya, di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur ya, kalau misalkan, jadi di gedung-gedung keuangan di beberapa provinsi, seleksi substansi waktu itu. Kalau Mas Humam ini kemarin 2023 masih mendapatkan 2023. topik tentang terorisme kebangsaan gitu ya, Mas? Iya, tapi itu sekalian di eh, wawancaranya itu. Jadi kan kalau dulu kalau nggak salah sempat dipisah ya untuk Iya, betul. wawancara dan apa namanya yang kewarganegaraan itu. Tapi Heeh. untuk di saya kemarin itu
sekaligus gitu. Jadi sekaligus ya. satu awal-awal ditanya tentang akademik dan segala macam, dan ada pertanyaan tentang nasionalismenya gitu. Oh, mungkin bisa saja itu masih masuk berarti, tapi dijadikan satu. Tapi dijadikan satu. Jadi mengalir gitu ya, tapi tetap ada Mengalir. substansi itu. Nah, waktu itu 2019 memang dipisah, benar. Jadi setelah kita datang ke suatu ruangan yang mengulik latar belakang diri kita, kemudian esai dan kepribadian, yang di sana itu ada pewawancara. Ini kita tidak tahu ya di dalam ruangan itu pewawancaranya siapa aja. Misal hanya kita yang bisa menerka-nerka. Oh, kalau pewawancaranya itu lebih menanyakan tentang si apa ya, kayak kepribadian kita, mungkin bisa aja beliau psikolog. Kemudian kalau misalkan tanya tentang administratif, mungkin bisa saja beliau dari pihak LPDP ataupun menanyakan tentang studi kita, bisa saja beliau merupakan praktisi seperti itu. Nah, setelah keluar ruangan dari ruangan tentang eh, substansi yang latar belakang, esai dan lain sebagainya, kita berpindah ke ruangan tentang kebangsaan tadi yang terdiri dari yang tadi ada yang menanyakan tentang Pancasila, apakah Pancasila sila pertama itu boleh kita ubah atau enggak. Jadi lebih ke keteguhan kita tentang kenegaraan seperti itu. Apakah boleh eh, nanti ketika kalian menjadi pegawai negeri sipil itu memakai cadar ataupun bercelana cingkrang, kemudian eh, ada hal terkait terorisme, kemudian mengabdi ke negara lagi, misalkan kita ambil di luar negeri, terus mau nggak kembali ke Indonesia kayak gitu. Jadi ada ruangan yang khusus menanyakan hal-hal tersebut, dan itu juga di record kayak gitu sama pewawancara dengan seizin kita gitu. Mungkin bisa teman-teman nanti eh, berkesempatan mengikuti seleksi substansi secara offline yang seperti itu jadi simulasinya. Sekarang itu banyak teman kakak-kakak Awardi yang memfasilitasi, jadi kita bisa mencari informasi di Instagram begitu bahwa kakak-kakak Awardi itu memberikan mock up, jadi semacam latihan wawancara kayak gitu. Kita boleh mencari informasi tersebut dari broadcast WA, dari Instagram kayak gitu. Jadi kita lebih banyak mendapatkan pertanyaan dari kakak-kakak untuk simulasi kita dalam seleksi substansi. Jadi teman-teman bisa mengikuti mock up ataupun apa istilahnya follow up kayak gitu buat latihan wawancara, itu sangat membantu kita, terutama kalau kita berkesempatan ketemu kakak-kakak secara langsung untuk melatih kita dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara seperti itu. Mungkin Mas Humam dulu pernah ketemu kakak-kakak atau ikut kegiatan kakak-kakak yang sharing-sharing seleksi wawancara, Mas? Iya, saya dulu ikut yang Kak Umar, beberapa itu saya ikut yang beberapa juga yang dari Discord, Telegram, Ah, Discord, dan Instagram. Cuma mm-mm. aku nggak berani wawancara gitu, maksudnya nggak berani Iya eh, itu pilihan jadi ya, Mas ya? interview. Apa? Oh, itu pilihan atau gimana? Atau kita mengajukan diwawancarai? Untuk di Discord itu kita tinggal mengajukan kayak apakah ada yang berkenan gitu. Untuk di Oh, Instagram itu ada kalau nggak salah salah satu program salah satu NGO gitu, lupa saya namanya, itu dia ada daftarnya gitu, nanti akan dialokasikan interviewernya. Terus hmm. saya dulu ikut-ikut itu tapi nggak ikut sebagai yang diwawancara. Jadi saya setiap hari sebenarnya setiap malam ikut ngelihat orang wawancara. Terus saya Mm-mm. catat-catat, oh kalau tanya ini nanti Mhm. gini. Jadi waktu waktu aku ngelihat, waktu kan dikasih pertanyaan, aku pura-pura jawab dengan jawabanku gitu. Tapi aku nggak berani Oh, apa namanya, nggak berani dilihat iya. publik dan apa namanya Mhm. diwawancarai gitu. Jadi aku lebih ke pasif belajarnya gitu. Iya, Gitu. siap, siap. Berarti menurut Mas Umam sangat bermanfaat ya, Mas, kalau ada semacam simulasi atau mock up itu ya. Menurutku sangat bermanfaat banget karena kita akan tahu eh, feedback-feedback dari orang lain mengenai rencana studi kita, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang possible bakal keluar. Karena memang sebenarnya pertanyaannya ya itu aja dan keluar, tapi mungkin nanti akan ada beberapa surprise yang agak berbeda gitu.
Oke, siap. Ya. Surprise ya kata kuncinya ya, apa yang dikatakan Mas Umam sama Mas Dimas tadi. Benar. Mas Dimas mungkin ada pengalaman Mas tentang mock up dari kakak-kakak kayak gitu atau dulu dapat ilmu follow up dari kakak-kakak Wardi gitu. Ada Mas? Mungkin? Sama sama seperti Humam, saya juga masuk di Discord dan cuman dengerin orang, nggak berani Iya, mengajukan gitu kan. Kan kalau mengajukan terus kita atur nih, oh aku bisanya hari ini malam ini jam segini kan biasa gitu kan. Saya iya, nggak iya. berani, sama sekali nggak berani. Iya, iya betul Mas. Ya, kalau saya dulu itu alhamdulillahnya sempat secara langsung tatap muka sama kakak-kakak di UM sama UB. Jadi saya bersyukur sekali kakak-kakak ada yang berkenan berbagi ilmunya gitu untuk belajar gimana sih pertanyaan dari pewawancara rata. Nah, teman-teman bisa nanti nanti membuka link seleksi substansi ini. Jadi ini tuh bisa saja garis besar, tapi yang tadi ya kata Mas Zuma sama Mas Dimas, kalau seleksi substansi ini bisa aja surprise isinya gitu. Next. Nah, ini ya. Jadi nah ini tadi se jadi di seleksi substansi itu bisa saja ada 3 orang pewawancara. Tapi saya waktu itu ada 2 orang pewawancara. Yang saya terka itu beliau dosen, satunya psikolog kayak gitu. Jadi ini bisa nanti dibaca teman-teman lebih lanjut yang apa yang digali yang dari seleksi substansi kayak gitu meliputi CV, esai, proposal gitu, proposal penelitian gitu. Kemudian ada wawancara menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau Mas Dimas full Indonesia Inggris atau Indonesia atau ada campuran? Eh, saya 2 kali wawancara, alhamdulillah bahasa Indonesia semua. Oh, iya alhamdulillah Ya ya. Jadi walaupun betul ya, yang menjadi kekhawatiran kita pada saat mau wawancara itu selalu menjadi beban pikiran. Ini hmm, nanti wawancaranya bahasa Inggris nggak sih? Nah, hmm, kadang berpikir begitu doang itu udah membuat beban pikiran gitu kan. Wawancaranya masih bulan depan tapi udah terbebani dari hari ini gitu. Jadi mungkin pakai caranya Mas Humam tadi kan, anggaplah semua itu surprise lah, nggak usah terlalu disiapkan. iya iya betul. Kadang kita juga nyiapin A, yang ditanya B. Sama kayak saya tadi cerita kan, saya siapin essay saya, terus gimana cara menjawabnya. Yang ditanya buku, nggak ada Iya, nyambung sama sekali. iya. Seperti itu sih Takutnya kalau saya. ngeblank. Iya, betul, Iya, Mas. betul. Takutnya ngeblank, kita terlalu fokus sama apa yang kita siapkan, ternyata nanti di luar prediksi kita, gitu ya. Betul, Iya, betul. betul. Saya juga di luar prediksi saya, ya bahwa yang ditanyakan saya kira tentang seputar apa yang akan dituju kampus-kampusnya ternyata lebih menanyakan keseharian saya sebagai anak rantau di Malang. Gitu. Ya gitu. Ya ini ada penggalan latar belakang diri, kemudian esainya seperti apa, kemudian penggalan soal kepribadian meliputi apa saja, kayak gitu. Nah, ini Mas Sumam sama Mas Dimas, ada pertanyaan dari teman-teman di Google Form mengenai bagaimana menyampaikan alasan kepada wawancara ketika kita akan mengambil studi yang tidak linear dengan studi sarjana kita. Dari Mas Bumam dulu ya mungkin ya, tadi terakhir Mas Dimas. Boleh sharing Mas Sumam mengenai pertanyaan nomor 1? Mengenai pertanyaan nomor 1, apabila studi kita tidak linear, itu saya sarankan untuk memberikan alasan yang kuat. Jadi sebenarnya studiku juga nggak terlalu linear, karena aku background-nya itu marine engineer, dan untuk S2-nya energy policy. Jadi agak ke sosum dikit untuk energi, tapi masih ada engineering-nya. Itu waktu wawancara memang ditanya kenapa lebih ke sana. Jadi untuk alasannya saya sarankan untuk urgensitasnya dan lebih ke arah kebermanfaatannya. Jadi kita studi di ilmu yang nggak linear dengan kita ini karena memang ilmu yang baru ini urgent dan memang baru gitu. Permasalahannya memang harus cepat diselesaikan. Seperti waktu itu saya jelaskan tentang climate change dan segala macamnya, dan energi-energi yang di Indonesia yang akan berpindah ke renewable. Jadi lebih ke kasih alasan yang lebih konkret. Dan menurut saya untuk itu sebenarnya nggak jadi masalah yang besar ya. Jadi LPDP itu sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan eh, lintas jurusan atau enggak, kalau semisal masih ada, kalau kita bisa ngelingkan gitu. Jadi kayak nggak linear pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi setidaknya ada
past experience-nya yang bisa digunakan untuk studi lanjut itu. Jadi lebih ke disambung-sambungin aja sih gitu. Jadi kayak alasannya biar nanti lebih lebih kelihatan konkret kayak gitu. Siap, makasih banyak Mas Umam. Kalau dari pendapat Mas Dimas mungkin, Mas Dimas ini linear atau bagaimana? Oh, Oke. termasuknya. Ini eh, betul seperti yang dikatakan Mas Humam ya. LPDP itu enggak menuntut kita S1-nya A, S2-nya juga harus A. Enggak. Dia enggak menuntut. Bahkan enggak ada sama sekali aturan gitu. Jadi masalah linear atau tidak, saya pun sebenarnya bingung ya, apakah S1 dan S2 saya ini linear atau tidak, walaupun sama-sama di pendidikan, SPD dan MPD, cuman memang beda konteks. Saya S1-nya itu pendidikan fisika, sedangkan yang S2-nya ini saya ambil teknologi pendidikan, jadi sama sekali tidak ada fisika-fisikanya. Lebih ke arah kurikulum yang saya bahas. Jadi seharusnya kalau S1-nya itu teknologi pendidikan, S2-nya teknologi pendidikan dan kurikulum, seperti itu kira-kira. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain juga yang ke luar negeri lebih-lebih malah banyak yang memang tidak linear. Ada salah satu teman saya itu kalau tidak salah selama S1 dia ambil di bagian finance, S2-nya dia ambil di Stanford Education. Jadi pendidikan, dia ambil pendidikan di Stanford. Dan ketika saya tanya-tanya bagaimana caranya bisa dapat bla 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 bla, kan tidak ada basic pedagoginya, tidak ada basic apanya dan sebagainya. Dia bilang alasan dia ketika wawancara itu adalah kenapa mengambil S2-nya, bukan kenapa harus sesuai dengan S1-nya. Jadi dia melihat masalah nih. Pada saat itu kan kami zaman-zaman pandemi ya. Zaman-zaman pandemi melihat situasi pendidikan yang lagi istilahnya guncang gitu kan. Sistem kita betul-betul berubah, bukan lagi 360 derajat ya. Ini sudah betul-betul terputar-putar gitu kan sistem kita. Jadi itu yang dijadikan alasan sama teman saya ini untuk ngambil bidang edukasi di Stanford. Walaupun sebenarnya tidak jauh beda sih dengan saya kenapa ambil teknologi pendidikan, karena memang itu juga. Tapi saya ambilnya lokal. Karena saya tidak tahu kalau di luar negeri ternyata ada bidang itu. Jadi ini masalah preferensi saja sebenarnya. Preferensi bagaimana caranya kita bisa mengait-ngaitkan antara kenapa kita memilih itu sebagai solusi dengan apa masalah yang kita bawa di esai. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita saja untuk mengkaitkan seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Siap, terima kasih banyak Mas Dimas. Kalau saya sebenarnya masih ragu juga. Saya itu linear apa enggak? Kalau dari eh, buku pedoman kelinearitasan bahwa karena saya S1-nya pendidikan geografi, kemudian mengambil ilmu geografi yang murni di UGM, sebenarnya berbeda rumpun dari rumpun eh, pendidikan ke rumpun dari ilmu kebumian seperti itu. Tapi dalam wawancara saya itu full bahas tentang 1 tahun belakang ini sedang melakukan apa dan itu berkaitan sama kependidikan. Nah, berhubung saya pilihan pertamanya ke pendidikan geografi UM, jadi saya itu dikejarnya sama pewawancara itu lebih ke kependidikan, pendidikan geografi, penelitian geografi, yang di kependidikan saya seperti apa, seperti itu. Dan saya itu tidak menyangka juga kalau akan lolos. Nah, setelah saya dinyatakan lolos, baru saya memilih opsi yang kedua di geografi UGM, seperti itu. Jadi, mungkin pewawancara juga bisa berfokus pada pilihan pertama kita, kayak gitu. Jadi, di opsi ke pilihan kampus itu bisa fokus ke pilihan pertama ataupun yang kita ceritakan di esai. Karena di esai saya itu pengen mensinkronkan 1 tahun belakangan terakhir itu di kependidikan, maka saya bercerita tentang pendidikan, geografi, pengajaran seperti itu. Jadi lebih sinkron saja ketika kita akan diwawancarai kayak gitu. Jadi eh, seperti itu bisa saja pewawancara memang menanyakan hal seperti itu, kesinkronan apa yang kita lakukan di 1 tahun belakangan dan menjadi alasan kuat kita kenapa pilihan pertama jadi pendidikan. Karena saya waktu itu ambil aman, apa ya, kayak merencanakan ambil amannya karena saya 1 tahun belakangan di eh,
mengajar di pendidikan geografi, mengajar di sekolah SMA, makanya saya pilihan pertama ambil amannya di kependidikan juga, seperti itu. Karena di 2019 saya sempat gagal itu semuanya murni, kayak gitu. Dan saya tidak tahu kayak gitu, kalau misalkan ada peluang eh, lintas jurusan yang seperti ini kayak gitu, dan alhamdulillahnya diberikan kesempatan di 2021 bahwa bisa pendidikan itu ke ilmu murni kayak gitu. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana caranya bisa konsisten dalam belajar selama menerima beasiswa ini kan. Dari Mas Dimas mungkin ya, enggak Mas, bisa konsisten. Oke, gimana caranya bisa konsisten ya? Wah, ini Ya, saya nggak bisa jawab ya, karena saya nggak konsisten belajar juga kayaknya. berarti ini saat studi ya Mas ya. Jadi, jadi apa ya? Saya nggak pernah berpikir kalau belajar itu yang harus di perpustakaan terus, harus baca buku Hmm. terus, nggak juga sih. Jadi selama saya studi ini, saya memang banyak banyak apa ya, banyak pertimbangan sampai saya pilih Solo sebagai kampus saya. Salah satunya Hmm. itu karena saya senang dengan budaya. Hmm. Jadi saya pilih Solo karena Solo setahu saya ya, itu kota yang paling banyak museumnya. Itu banyak sekali museumnya. Dan museum purba paling besar di Lengkap. Indonesia itu kan ada Hmm. di Sangiran, dekat dengan Hmm. Solo. Jadi sebenarnya alasan-alasan saya memilih Solo itu salah satunya ya, walaupun ada beberapa alasan-alasan lain di belakangnya, murah gitu biaya hidup. Betul, betul. Nah, jadi ada beberapa alasan memang. Jadi kalau dibilang konsisten dalam belajar, kita lihat dulu ya konsisten itu yang dimaksud bagaimana. Karena teman-teman selama S2 itu sebenarnya bebannya berat loh. Tugasnya banyak, terus apa ya, nalar kita yang dipaksa diperas untuk menulis esai itu tidak seperti yang S1 lagi kan, walaupun sekarang ada chat GPT dan sebagainya, tapi kita tidak mau yang pintar chat GPT-nya kan, yang mau pintar kan kita, jadi paksa terus itu otak. Jadi kalau ada tugas dikerja semaksimal mungkin, setelah selesai healing lagi. Gitu terus sih kalau saya. Makanya sempat sama Mbak Umaroh ketemuan ya. Iya, alhamdulillah ada kesempatan kita bertemu karena saya waktu itu mampir habis pulang les ketemu Mas Dimas kayak gitu. Iya, Alhamdulillah. Karena Jogja Solo ya 1 jam. 1 jam. Gitu. Iya. Jadi kalau Kalau dari saya udah, seperti itu, Mbak. iya, terima kasih banyak Mas Dimas. Kayak gitu. Sama sih, tidak ada apa ya, cara konsisten belajar tertentu yang harus kayak ada porsi jam belajar yang teratur seperti itu ketika kita berkuliah. Tapi dengan kita mengerjakan tugas dari dosen, kita juga di situ sambil belajar dan mau gak mau kita kayak dituntut kayak gitu untuk belajar dan apa ya, membaca dari jurnal-jurnal gitu karena itu memang tugas apa yang ada yang deadline gitu dari dosen kayak gitu. Jadi itu yang membuat kita tetap konsisten kayak gitu. Jadi konsistennya karena ada tugas yang membuat kita ya memang mau gak mau harus diterima itu tugasnya kayak gitu dan harus dipelajari jurnal yang terkait kayak gitu. Misalkan gitu. Nah, mungkin ini kan dari Mas Dimas sama saya yang sudah melalui tahap belajar saat menerima beasiswa. Mungkin ada tips dari Mas Humam ketika proses belajarnya SBK mungkin Mas. Ada tips dari Mas Humam untuk memperoleh beasiswanya lah untuk belajar. Adakah adakah waktu luang khusus kayak gitu Mas untuk Oh, belajar? kalau aku sendiri untuk mempersiapkan, terutama untuk IELTS ya, karena belajarnya kan harus mati-matian waktu itu. Dan Hmm. juga eh, untuk studi di luar negeri sendiri, karena mereka sangat terbuka ya untuk premodulnya itu apa. Jadi sebelum kita ke sana tuh kita harus membaca beberapa buku tertentu. Seperti di Inggris itu kita sangat jelas websitenya, Hmm. lebih jelas daripada website S1 dulu. Karena S1 dulu nggak ada urusan apa-apa. Kayak nggak ada tugas baca juga. Kalau di luar negeri akan lebih jelas karena kita akan ada semacam tugas baca gitu. Jadi kita harus membaca beberapa jurnal dan sebelum kita studi pun kita sudah diberikan contoh ini buku-buku yang harus kalian baca sebelum studi ini. Jadi menurut saya untuk tips
konsisten belajar itu menurut saya yang paling penting adalah cintai membaca, karena memang untuk memberikan ide kita, memberikan opini kita, apalagi di bidang-bidang yang sangat kompleks, itu memerlukan bacaan yang lebih banyak gitu. Jadi secara nggak langsung kalau kita itu membaca tiap hari menjadi habit, itu akan mempermudah kita dalam belajar. Jadi untuk S2 nanti ataupun S3 pasti belajar itu bukan belajar yang hafalan rumus atau yang seperti S1, kita akan lebih terarah untuk menggunakan logika kita dan menggunakan opini kita sebagai bagian dari society untuk memecahkan masalah. Jadi untuk problem solvingnya akan sangat dibutuhkan, dan kalau kita tidak membaca, kita tidak akan bisa memberikan solusi ataupun memberikan referensi hal-hal tersebut. Jadi gitu Mbak untuk dari saya. Siap, luar biasa ya. Tips dari Mas Humam tentang bagaimana bisa konsisten dalam belajar. Yaitu, kita harus memaksakan diri untuk membaca. Eh, Apalagi IELTS ya Mas. Itu Mas Humam dulu langsung sekali tes apa gimana Mas IELTS itu waktu itu? IELTS yang terakhir tes lagi, jadi tes 2 kali karena saya kan ngajarnya di Imperial College London, jadi syaratnya Iya. 7, sedangkan Oh, yang dulu 6,5, jadi kurang 0,5. Dan menurut saya untuk menaikkan 0,5 sendiri itu harus menggunakan habit yang sangat sangat ekstrim menurut saya. Jadi waktu itu saya latihan speaking setiap malam itu 2 jam setiap hari, benar-benar setiap hari dengan kawan saya. Dan untuk membaca, saya membaca 300 jurnal dalam waktu 3 minggu. Jadi waktu itu memaksa diri untuk bisa mendapatkan skor itu, karena memang IELTS itu sangat sangat apa namanya, sangat tergantung oleh vocabulary atau kosakata yang kita tahu. Sedangkan kita kalau tidak membaca, kita tidak akan tahu gitu. Jadi sangat ekstrim sih. Dan teman-teman saya waktu itu malah lebih ekstrim-ekstrim lagi. Ada yang sampai begadang-begadang, mimisan itu udah biasa. Jadi ya untuk Allah. belajar, jadi kalau kalau aku masih menjaga kesehatan ya, tapi untuk beberapa orang mungkin sangat terbebani dan belajarnya sampai sungguh-sungguh. Jadi untuk mengejar hal itu sangat butuh habit yang sangat ekstrim. Bahkan teman saya ini ada yang dulu tuh listening atau tes mendengarkan itu selalu dapat skor yang rendah. Itu sampai dia mimpi-mimpi suara listening dan, dan waktu ke rumah sakit disuruh ruqyah. Jadi kayaknya kayaknya ada gangguan kejiwaan gitu. Malah mental illness ya. Ya, mental illness itu sangat Se-ekstrim sering itu. terjadi untuk hal-hal seperti ini. Jadi karena itu memang kita harus sesuaikan dengan standar standar studi di luar ya, apalagi kalau nanti di universitas yang top 25 itu pasti skornya diminta 7 sampai 7,5, jadi itu sangatlah berat untuk orang Indonesia yang tidak terbiasa menggunakan kosakata itu. Jadi untuk belajar itu sangat harus ekstrim sih, kalau kalau bisa ekstrim sekalian ekstrim, tapi jangan lupa dengan kesehatan juga. Jadi lebih ke manage manage waktu. Jadi beberapa orang mungkin mikirnya belajar terus itu akan sangat efektif, tapi kalau dari pengalaman saya itu lebih ke kecil-kecil aja tidak apa-apa, tapi lebih lebih didalamin kenapa kita bisa gini, kenapa bisa itu. Jadi kayak lebih ke deep learning-nya itu, gitu Mbak. Siap. Wow. Pendapat dari Mas Umam ini sangat luar biasa ya, dan pengalaman yang telah beliau lakukan untuk mendapatkan skor IELTS yang lumayan tinggi itu. Terima kasih Mas Umam. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga, itu tata cara, tips dan trik. Nah, sudah kita bahas yang tadi ya mengenai tata cara. Itu yang terpenting adalah melengkapi semua berkas yang apa yang diminta di buku panduan LPDP dan diusahakan lengkap seperti itu dan sesuai dengan apa yang ada di buku panduan LPDP. Tips dan triknya yang tadi sudah kami tuliskan di slide-slide sebelumnya. Eh, yang terpenting adalah juga jalur langit dan restu orang tua ya, seperti itu. Mungkin kalau dari Mas Sumam ada tambahan Mas tentang tips trik waktu itu bisa mendapatkan visual LPDP. Iya benar, doa jangan lupa, dan menurut saya Iya, yang betul. penting juga pokoknya optimis saja sih. Jadi kayak Iya, iya. afirmasi positif, kayak law of attraction itu benar-benar ada. Jadi kayak ya udah ngayal aja, Mm-mm. nanti lolos, nanti bisa lolos kok gitu. Jadi Iya, menurut saya gitu. iya benar ya. Ada afirmasi Doa. positif.
ada berdoa, ada minta restu, kayak gitu. Kalau dari Mas Dimas, bagaimana Mas pendapatnya? Tips dan trik terkhusus yang sudah Mas Dimas lakukan nih untuk dapat beasiswa LPDP. Kalau yang saya lakukan kemarin sih, dari yang gagal terus saya coba berubah, itu lebih banyak menerapin ini yang dari buku tadi yang saya bilang, dari Henti Hmm, Manampiring itu kan. iya Jadi di iya. situ ada dikotomi yang bisa kita kendalikan sama yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi untuk hasilnya itu ya terserah gimana. Yang penting kita berusaha semampu kita aja. Jadi kan kalau Mas Hmm. Umam tadi katanya temannya sampai ada yang mimisan gitu kan. Saya kepikiran gitu, ya, ngapain saya kuliah kalau saya mimisan gitu kan. Iya iya. Saya berpikirnya gitu. Jadi kita berusaha semampu kita saja. Jadi kalau bilang Hmm. belajar, kita belajar seperti ada bagian dari Mas Umam tadi yang saya senang sekali katanya deep learning-nya ya. Deep learning. Jadi bukan berarti kita nggak pernah belajar. Kita belajar tapi betul-betul belajar untuk mencari tahu apa yang sedang menjadi penasaran kita gitu. Contoh ada satu hal atau satu pertanyaan, kenapa sih bisa seperti ini? Nah itu yang kita cari tahu sampai konsepnya, sampai kita ulik-ulik terus. Biasanya cara-cara seperti itu tuh satu kali belajar bisa diingat lama gitu. Daripada kita baca buku, baca buku, baca buku, baca buku, habis 2 buku nggak tahu buku yang pertama tadi isinya apa. Biasanya kayak gitu. Jadi betul yang dikatakan Mas Mom tadi itu deep learning penting. Tipsnya kayak gitu kalau dari aku. Oke, siap. Makasih banyak Mas Dimas, sangat luar biasa. Eh Kalau saya mungkin restu orang tua sih yang lebih utama kayak gitu. Karena apa ya, beasiswa ini kan banyak yang menginginkan, juga banyak saingannya seperti itu. Jadi restu orang tua, doa teman-teman kita, pokoknya orang-orang yang sekitar kita yang eh, apa ya baik kepada kita kayak gitu kita mintai doa kayak gitu untuk mengantarkan kita untuk mendapatkan beasiswa tersebut kayak gitu juga mungkin itu bisa diterapkan dari teman-teman terutama yang tadi benar-benar minta restu diizinkan agar dimudahkan jalan kita mendapatkan beasiswa LPDP kayak gitu selain eh, ritual apa spiritual yang bisa kita lakukan menurut agama dan bacaan kita masing-masing. Yang nomor 4 ini pertanyaan khusus untuk Mas Humam ya. Bisa lolos, mungkin bisa dipersingkat Mas Humam nomor 4 ini tipsnya. Nomor Jadi 4. kurang lebih tipsnya seperti yang sudah ada pada presentasi tadi. Eh, yang pertama, of course, ininya ya, English proficiency-nya. Karena nanti kalau kita tidak bisa menunjukkan IELTS kita ataupun TOEFL kita, itu universitas sana kan bakal meragukan. Sebenarnya untuk masuk universitas luar negeri itu lebih gampang dibandingkan dalam negeri. Jujur itu lebih Hmm. gampang. Bahkan saya cuma mengirim beberapa personal statement dan surat referensi, itu bisa lolos di yang top-top yang kita sebenarnya ragu. Aku diriku Mhm. sendiri aja, apakah aku bisa daftar ya di sana. Jadi untuk Indonesia sendiri itu sebenarnya sangat bagus. Maksudnya dipandang dari luar itu marketnya marketnya bagus gitu. Jadi apalagi kalau nanti kita studi di luar negeri, kita itu market yang bagus itu loh. Jadi kita tuh banyak masalah. Indonesia tuh banyak masalah. Jadi mereka tuh senang. Oh ini ya kita akan membawa ini. Apalagi developed country itu memiliki banyak masalah yang menarik bagi Mhm. mereka gitu. Jadi untuk masuk top uni itu sebenarnya sangat gampang dibandingkan eh, uni-uni dalam negeri yang harus ada TPA, harus ada banyak kan ya Mhm. Mbak untuk Iya, ada bahkan TPA, ada rencananya seperti apa kayak gitu. ya kalau di sana cukup kita pengen studi karena apa, insya Allah bisa lulus. Dan Wow. pokoknya lebih ke arah penyelesaian masalah gitu. Jadi sangat 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 gampang. Jadi menurutku lebih susah dalam negeri untuk pendaftarannya. Bahkan kita beberapa itu nggak nyantumin personal statement, ya udah kayak cuma CV udah terus Oh, nanti semacam menunggu itu gitu. ya. Iya. Dan kebanyakan itu nggak ada wawancara. Jadi kita ya udah tiba-tiba Hmm. lolos, tiba-tiba nggak lolos, tiba-tiba lolos gitu. Dan untuk wawancara itu biasanya di top 10 university itu biasanya ada wawancara dan itu pun kayak cuma 10 menit, kayak tiba-tiba udah selesai gitu kata kawan-kawanku yang telah daftar. Jadi untuk universitas-universitas itu memang di luar negeri itu lebih gampang. Kecuali untuk beberapa universitas yang eh, mensyaratkan IELTS tinggi ya seperti Mhm. Oxbridge, Cambridge itu sama beberapa di USA itu
biasanya IELTS-nya 7 sampai 7,5 dan kita barrier-nya itu biasanya untuk studi di Indonesia itu di bagian itunya dibandingkan akademik. Kalau akademik kita sudah sangat sangat possible untuk studi di luar gitu. Oke. Siap, ya Allah, Mas Umam, terima kasih banyak. Semacam angin segar ya, afirmasi positif dari Mas Umam tadi, kalau misalkan administrasi di kampus luar negeri itu tidak seriwah dari kampus-kampus di dalam negeri. Jadi tidak usah dikhawatirkan untuk apply beasiswa luar negeri jika mimpi kita ingin kuliah di kampus luar negeri seperti itu. Terima kasih Mas Umam. Kemudian sudah ya nomor 5 ini cara mendapatkan beasiswa LPDP sudah kita bahas di awal tadi. Nah, nomor 6 ini belum sempat kita singgung mengenai tips menyusun esai LPDP. Alhamdulillah ada yang menanyakan ini kayak gitu ya. Kalau dari saya terlebih dahulu, esai LPDP itu eh, kalau bisa formatnya sesuai dengan apa yang diminta dari LPDP kayak gitu. Jadi meliputi mengenalkan diri kita, kepribadian kita, terus penelitian yang akan dilakukan seperti itu. Jadi ada format tersendiri di Mas. Jadi diunduh teman-teman ini ingin jalur apa dulu. Nah, di sana itu di dalamnya, di dalam unduhan itu ada format, di mana format ketentuan isi dari SLPDP itu harus mencantumkan garis besar apa saja, seperti itu. Jadi eh, tidak ada apa ya idealisme khusus untuk lolos maksudnya esai yang dikatakan bagus itu yang seperti apa, tidak ada idealisme karena kita tidak apa ya dikasih format tertentu. Jadi kita mengalir, yang terpenting formatnya dari LPDP itu tetap ada, harus ada di dalam esai yang kita tulis kayak gitu. Jadi yang tadi kalau esai tadi mengenai diri, personal statement ya tadi ada personal statement sama kayaknya dibagi dua nggak sih Mas Umam kemarin dibagi dua nggak esainya? Satu aja. Oh satu apa? Ya Esai kontribusi heeh. 1.500 kata sampai 2.000 kata. Jadi Di hanya dalamnya ada personal statement. ada semacam personal statement, jadi kayak pengenalan diri. Jadi nggak ada ketentuannya gitu Mbak untuk Heeh. isinya itu apa, tapi kurang lebih isinya personal apa namanya data diri kayak background S1 segala macam, Mm-mm, kemudian juga betul. rencana studi dan rencana kontribusi gitu. Oke, iya sama sih. Nah, waktu 2021 gelombang 2 itu sempat dibagi dua. Jadi sempat dibagi dua esai. Jadi ada dua kolom yang khusus untuk menceritakan tentang background diri kita, personal statement kayak gitu. Terus ada juga kolom yang eh, mengulik akademik. Jadi kayak lebih kita merencanakan penelitian apa, terus ingin berkontribusi apa kepada Indonesia seperti itu. Nah, kebetulan yang terbaru ini waktu Mas Humam ini 2023 kemarin esainya langsung jadi satu. Jadi mengalir itu tidak ada teman-teman yang memang ada judul, kemudian ada subjudul, pengen nyeritain apa gitu ada yang seperti itu. Ada yang langsung mengalir kayak gitu, jadi menceritakan yang terpenting di dalamnya eh, masih ada substansi yang diinginkan dari esai LPDP gitu, ada yang seperti itu. Kalau saya yang kemarin itu tidak menggunakan sub-sub, jadi langsung mengalir, tapi isinya saya usahakan untuk sesuai dengan format yang diminta sama LPDP. Mungkin dari Mas Umam seperti apa yang waktu pengalaman kemarin menulis esainya? Untuk esainya kurang lebih berfokus pada tujuan riset dan apa namanya tujuan studi sama kontribusinya. Jadi untuk pengalamannya itu cuma saya isi dikit karena udah banyak di personal diri dan eh, sebenarnya ngalir-ngalir aja sih kayak kita ingin apa dijelaskan. Terus juga Hmm, untuk di universitasnya juga saya jelaskan kenapa milih universitas itu, kenapa milih di hmm, Inggris, notabene cuma setahun gitu-gitu. Jadi ada hmm, beberapa yang saya siapkan apabila nanti pertanyaan wawancara itu bakal keluar. Jadi di esai itu lebih ke arah studi dan kontribusi sih, karena memang kontribusi kan akan sangat diulik ya kenapa hmm, kita hmm, sampai butuh S2 untuk bisa hmm. mengabdi. Jadi itu yang saya jelaskan lebih dalam begitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Umam. Kalau dari pendapat Mas Dimas untuk menyusun esai LPDP dari pengalaman Mas Dimas kemarin, bagaimana Mas? Eh, Monggo. kalau saya, kalau nggak salah emang satu ya, cuman satu kolom ya Mas Umam ya, bener ya. Jadi rencana kontribusi gitu kan? Iya Mm-mm. betul.
Nah, aku juga dapatnya kayak gitu, yang rencana kontribusi. Oh. Jadi untuk istilahnya pengenalan diri saya bagaimana kan udah ada di tempat yang lain kan. Jadi di esai itu saya cuma membahas pakai ini. Saya pakai modelnya STAR itu loh, yang kalau ada yang pernah baca tuh yang situation, text, action, result. Pernah ada lihat itu Iya, nggak? ya, Nah, pernah. saya pakai itu. Oke, Jadi boleh. di awal itu saya jelaskan saya orang mana, terus saya berkecimpung di dunia apa, dan dari dunia ini saya melihat masalah apa. Kebetulan saya kan apa ya, istilahnya ya gitulah. Bukan orang yang eh, bergabung dengan orang-orang yang apa ya, les di tempat ini tempat itu, enggak, orang biasa saja, sangat-sangat biasa, orang-orang sangat-sangat sederhana. Nah, dari lingkungan itu saya lihat masalah nih, oh ternyata pendidikan itu dipandang sebagai sesuatu istilahnya apa ya, untuk mendapat ijazah saja. Kenapa dia dipandang seperti itu? Karena memang pendidikan tidak menarik gitu kan. Nah, terus saya berpikir gimana caranya supaya pendidikan itu dikasih menarik. Apa masalah-masalahnya, kenapa menjadi tidak menarik. Nah, itu saya ulik tuh semua. Kenapa guru kesulitan dalam memberikan pembelajaran yang menarik. Kenapa siswa tidak merasa tertarik. Itu saya ulik semua. Terus nanti di bagian akhir baru saya masukkan kenapa alasan saya mau masuk ke jurusan itu. Setelah saya masukkan ke jurusan itu, nanti resultnya, kalau misalkan saya sudah selesai dari jurusan ini, apa yang bisa saya buat untuk orang-orang di sekitar saya. Jadi kan biasa ada orang yang cita-citanya langsung tinggi tuh, dia langsung menulis bahwa saya ingin begini, bla 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 bla. Menurut saya itu malah ini ya, malah apa ya, malah terlihat mengambang gitu. Karena untuk mencapai itu terlalu tinggi. Sedangkan yang beberapa yang saya baca, itu memang kita harus menuliskan yang betul-betul bisa tercapai, yang ketika orang baca, oh iya ya bisa seperti ini, bisa tercapai gitu. Walaupun mungkin perubahannya tidak signifikan, yang penting ada perubahan lah. Kalau dari saya seperti itu kira-kira. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Dimas. Sangat luar biasa ya tipsnya dari Mas Dimas tadi tentang STAR. Begitu. Apa tadi Mas? Selalu, Situation, text, situation. action, result. Jadi situation itu dari mana kamu, kenapa bisa dapat masalah itu. Terus Oke. teksnya itu apa-apa kira-kira kendala yang menyebabkan itu menjadi masalah. Terus action itu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, di sini nih masuk nih saya harus masuk ke teknologi pendidikan Oke. di tahap ketiga nih. Nanti result setelah saya lulus dari teknologi pendidikan, apa nih yang bisa saya buat untuk Itu berkontribusi di masuk lingkungan berkontribusi. tersebut. Iya. Oke, siap. Boleh kita terapkan tips dari Mas Dimas tadi tentang STAR ya untuk menyusun SLPDP yang baik kayak gitu. Sudah sepertinya. Dibuka sesi tanya jawab dari teman-teman yang sudah hadir. Kayak gitu. Mungkin ada Mas Ahmad Ihsan Alwi, Mas Muhammad Zakiul Amin. Boleh? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo? Apakah masih bergabung Mas Ahmad Ihsan Alwi atau Mas Zakiul Amin? Masih. Oh iya, siap. Boleh? Mungkin Mas ada yang ingin ditanyakan? Mas Zakiul Ah, asal mana ini? kalau aku pertama-tama ingin bilang terima kasih yang banyak buat kakak-kakak semua karena pertanyaanku yang nomor 3 bahkan belum sesi pertanyaan pun sudah terjawab. Lalu nomor Oke. 3, untuk apa kayak beasiswa LPDP ini jujur bagiku kayak hal yang baru gitu. Banyak hal yang belum banyak hal yang belum aku ketahui tapi Anda menjelaskan dengan enak gitu. Soalnya yang info yang datang padaku itu kayak soal beasiswa itu apa kayak punya stereotip yang ribet gitu kan. Apa-apa yang berhubungan dengan pemerintah itu ribet. Tapi mau gimana lagi gitu kalau keadaan kita kayak gini kayak masa nggak bisa kan ya. Tapi Anda bertiga itu menjelaskan dengan hal yang menyenangkan gitu. Terus membawa positif vibe bagi kita orang yang ingin mendapatkan beasiswa kayak gitu. Makanya aku mau say thanks a lot gitu bagi kalian bertiga, oke? Ya, untuk pertanyaan Alhamdulillah.
Ya kalau pertanyaan aku belum kepikiran soalnya aku belum maksud semua itu gitu. Tapi ntar kalau videonya udah maksudnya kalau recordingnya ini udah selesai ntar aku lihat lagi terus insya Allah aku cari sendiri gitulah. Pokoknya aku pengen ngucapin terima kasih yang banyak gitu sih. Ya, terima kasih banyak Mas Zakiul Amin. Nanti boleh tanya ke kami lewat DM Instagram kayak gitu. Insya Allah dari kami Mas Dimas, Mas Humam maupun saya bisa menyempatkan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Zakiul Amin. Kalau boleh tahu Mas Zakiul Amin S1-nya di mana? Oh, aku S1 di Mahat Ali TBS Kudus jurusan Falak gitu ya. Ya, Baru kemarin lulus 2000 berapa ya? 2022 Kak ya? 2023 Alhamdulillah. sorry. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Ya, sharing session kami ya, Mas. ya sama-sama saya juga terima kasih yang banyak buat Anda Iya, bertiga. siap. Insya Allah nanti segera diupload di YouTube-nya dari Vokalis Jatim, Mas. Untuk Mas, terima kasih Mas. Untuk selanjutnya Mas, apa tadi? Eh, oh, sudah live ya ternyata. Ya, enggak apa-apa, sudah live meeting ternyata. Ya udah sih. Nanti bisa informasi selengkapnya bisa follow media sosial dari LPDP meliputi sebagai berikut. Ada Instagram, Twitter, Facebook, channel YouTube, LinkedIn juga ada, ataupun bikin tiket bantuan, call center, nah kayak gitu. Sudah dari kami. Oh iya. Terima kasih dan semangat berjuang kayak gitu. Mungkin kita bisa meskipun berapa ya yang datang cuma satu ini terkira gitu bisa foto bersama. Mungkin bisa on cam, minta tolong Mas Muhammad Zakir Amin. Oh, oh, pas ya jam 22 ternyata. Wow. Saya izin screenshot ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan. Terima kasih banyak terkhusus. Terima kasih banyak Mas Zakiul Amin. Terkhusus Mas Dimas sama Mas Umam. Terima kasih banyak atas sharing dan ilmu yang diberikan. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan dapat ditonton oleh eh, seluruh apa ya yang ingin mengapply beasiswa LPDP kayak gitu. Jadi nanti setelah rilis di YouTube, semoga bisa lebih bermanfaat bagi kalangan eh, masyarakat yang lebih luas lagi kayak gitu. Sehat-sehat Mas Dimas sama Sumam dan Mas Zakil Amin. Kayak gitu. Dari saya minta maaf misalkan ada salah dan hilaf selaku moderator sekaligus eh, penyampai dari sharing session malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi, semoga eh, tidak apa ya menyurutkan semangat kita buat memberikan sosialisasi dan membagikan ilmu kita tentang beasiswa yang sudah kita terima. Begitu. Semoga ini menjadi amal jariah kita ke depannya. Amin. Begitu. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Mas Umam, matur nuwun Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Dimas. wabarakatuh. Oke, sehat Iya, selalu. makasih Mbak Umaroh. Saya izin live ya. Oke, matur nuwun. Makasih Mas Mas Umam. Dimas, Mas Umam, Mas Zakil, amin. Saya izin